Ibuku tiba-tiba WhatsApp. Besok adikmu akan menikah. Saat aku pulang ke rumah orang tuaku, aku tak kaget melihat siapa calon suaminya. Justru mereka yang kubuat kaget karena... Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Ruang rapat di lantai 16 itu berlapis ketegangan yang hampir bisa diraba. Angin AC yang dingin tak mampu meredam panasnya perdebatan tentang strategi merger perusahaan. Aku, Reni, duduk tepat di seberang direktur utama, memaparkan analisis risiko dengan kalem. 3 tahun sebagai kepala divisi strategi mengajariku satu hal. Keunggulan ada pada yang paling tenang di ruangan paling panas. Dan berdasarkan data ini, suaraku terdengar jelas di tengah heningnya ruangan. Akuisisi terhadap PT Surya Kencana justru akan membebani cash flow kita dalam 2 tahun ke depan. Dari sudut mataku, aku melihat Bagas, suamiku yang duduk di sampingku sebagai manajer keuangan, menggeser posisi duduknya. Jari-jarinya mengetuk meja dengan ritme tak beraturan, tanda dia gelisah. Sejak kapan Bagas gelisah menghadapi presentasi? Tiba-tiba, dari bawah meja, getar ponselku mengalir melalui permukaan kayu mahoni. 1 getar, lalu 2, kemudian 3 kali berturut-turut. Biasanya aku mengabaikannya, tapi hari ini, naluriku berteriak sesuatu yang lain. Dengan senyum permisi, aku mengintip layar ponsel yang kusembunyikan di balik berkas laporan. Ibu, Ren, besok adikmu akan menikah. Pulanglah. Jangan tanya apa-apa. Ibu, ini sudah keputusan keluarga. Ibu, dia hamil 4 bulan. Calon suaminya orang baik. Kamu akan mengenalnya. Jantungku yang tadi berdetak tenang tiba-tiba seperti dipukul godam. Pernapasanku tersendat. Indri? Menikah? Hamil? Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku bagai tornado. Adik bungsuku yang baru berusia 23 tahun, yang bulan lalu masih bercerita tentang skripsinya, tiba-tiba hamil 4 bulan dan akan menikah besok? Reni? Ada masalah. Suara direktur utama, Pak Handoko, menyadarkanku. Semua mata di ruangan tertuju padaku. Aku merasakan keringat dingin mengalir di pelipis. Maaf, Pak. Saya perlu keluar sebentar. Ucapku, suaraku serak tak biasa. Aku temani. Bagas langsung berdiri, wajahnya pucat. Tangannya menggenggam lenganku erat-erat, terlalu erat. Di koridor yang sepi di luar ruang rapat, Bagas membelakangiku ke jendela kaca yang menghadap ke hiruk-pikuk kota. Apa yang terjadi, Ren? Kamu tiba-tiba pucat, tanyanya, tapi matanya tidak menatapku. Dia menatap panorama kota di bawah. Ibu bilang Indri menikah besok, kataku, mencoba mengatur napas. Dia hamil 4 bulan. Reaksi Bagas membuat darahku membeku. Dia tersedak, benar-benar tersedak sampai harus menekan dadanya. Wajahnya yang tadi pucat kini menjadi putih kapur. Tangannya gemetar saat meraih pinggiran jendela. Indri, kamu yakin? Suaranya parau, terdengar hampir seperti bisikan. Maksudku, itu, tiba-tiba sekali. Matanya melotak, berputar liar, tidak menunjukkan kebingungan, tapi kepanikan. Kepanikan murni yang mengenal. Kamu kenal calon suaminya? Tanyaku perlahan, mengamati setiap perubahan di wajahnya. Tidak. Maksudku, bagaimana mungkin aku kenal? Jawabnya terlalu cepat, terlalu defensif. Aku hanya terkejut. Kita harus pulang? Besok. Kamu sepertinya lebih terkejut dari yang seharusnya, Bagas, kataku, mendekatkan wajahku ke wajahnya. Aku mencari sesuatu, sekilas pengakuan, sepercik rasa bersalah. Dia menghindari kontak mata. Ini hal besar, Ren. Indri masih muda. Harusnya kamu sebagai kakak, tahu sesuatu tentang ini. Sama seperti kamu sebagai kakak ipar seharusnya tahu. Tatapku tajam. Dia mengeluarkan sapu tangan dan menyeka keringat di dahinya meski AC koridor bekerja maksimal. Kita harus fokus pada rapat dulu. Urusan keluarga bisa dibicarakan nanti.
Tapi rapat setelah itu adalah bencana. Bagas, yang biasanya tajam dengan angka, membuat 3 kesalahan perhitungan dasar. Matanya terus-menerus melirik ponselnya yang disetel senyap. Jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan gugup. Beberapa kali, Pak Handoko meliriknya dengan alis terangkat. Saat rapat usai, Bagas langsung bergegas keluar dengan alasan ada telepon penting. Aku mengumpulkan berkas-berkasku dengan gerakan lambat, pikiranku berputar kencang. Kenapa Bagas begitu panik? Kenapa ibu meminta aku pulang tanpa penjelasan? Kenapa pernikahan ini harus terburu-buru? Potongan-potongan ingatan mulai menyambung. Bagas yang sering lembur di akhir pekan saat Indri sedang pulang kampung. Telepon-telepon singkat yang selalu diakhiri dengan cepat jika aku masuk ke ruangan. Janji liburan keluarga yang selalu batal dengan alasan kerja. Padahal media sosial Indri sering menunjukkan dia sedang di lokasi yang sama dengan lokasi dinas Bagas. "Reni, kamu baik-baik saja?" tanya Maya, asistenku, saat kami berjalan ke lift. "Aku tidak tahu, Mei," jawabku sambil menatap pintu lift yang tertutup. Di permukaan logam yang mengilap, bayanganku terlihat seperti orang asing, wanita yang tadi pagi masih yakin dengan hidupnya, dan kini merasa seperti berdiri di tepi jurang. Malam itu, di rumah kami yang tiba-tiba terasa sangat luas dan sunyi, Bagas mengemasi koper dengan tergesa-gesa. "Aku harus berangkat duluan, Ren. Ada urusan mendadak di cabang Surabaya," katanya tanpa menatapku. "Surabaya? Tapi kita harus ke rumah orang tua besok pagi. Itu arah berlawanan." Aku akan menyusul. Atau mungkin kamu saja yang duluan. Aku akan berusaha hadir untuk pernikahan." "Kamu akan hadir untuk pernikahan adikku?" tanyaku, menahan agar suaraku tidak bergetar. "Kamu bahkan tidak bertanya siapa calon suaminya." Dia berhenti mengemasi, bahunya kaku. Siapa calon suaminya?" "Ibu bilang aku akan mengenalnya." Tubuhnya menegang. Aku bisa melihat otot rahangnya mengeras bahkan dari belakang. Kalau begitu, pasti orang yang baik," gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. "Indri, dia pasti memilih dengan baik." Ketika pintu tertutup dan mobilnya meninggalkan garasi, aku berdiri di tengah ruang keluarga yang gelap. Getar ponselku sekali lagi. Kali ini dari Indri. "Indri, Kak, maaf. Aku mohon jangan benci aku. Aku terjebak." Pesan itu diikuti oleh satu foto USG dengan tulisan 16 minggu. Tapi yang membuat napasku tercekat bukan gambar bayangan janin itu, melainkan cincin yang terlihat di jari pria yang memegang hasil USG tersebut. Cincin perak dengan ukiran pola geometris yang unik. Cincin yang persis sama dengan yang kupilihkan untuk Bagas di ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Dan di sudut foto, ada sebagian lengan baju, lengan kemeja biru navy dengan manset bermonogram BAS yang kupersembahkan untuknya setahun yang lalu. Dunia berputar. Kursi di belakangku tiba-tiba menjadi satu-satunya penyangga agar tidak terjatuh. Tiba-tiba, semua menjadi jelas. Kepanikan Bagas, pernikahan terburu-buru, pesan misterius ibu, dan permintaan maaf Indri. Aku tidak lagi perlu bertanya-tanya siapa calon suami adikku. Aku sudah tahu. Dan pengetahuan itu seperti pisau yang berputar-putar di dalam dadaku, memotong-motong setiap kepastian, setiap kenangan, setiap cinta yang kupikir kami miliki. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merencanakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, sebuah pembalasan yang sempurna. Air mataku sudah kering, digantikan oleh tekad baja. Besok, aku akan pulang. Aku akan menghadapi pesta pernikahan mereka. Dan mereka akan belajar bahwa Reni bukanlah wanita yang akan diam ketika dikhianati oleh 2 orang yang paling seharusnya melindunginya. Angin malam berdesir di luar jendela, membawa kabar tentang badai yang akan datang. Dan aku akan menjadi badai itu. Malam itu, setelah pesan dari Indri dan kepergian Bagas, rumah kami yang megah di kawasan Menteng terasa seperti museum yang dipenuhi oleh artefak-artefak kebohongan. Setiap sudut seakan berbisik tentang kepalsuan. Foto pernikahan di atas mantel yang sekarang terlihat seperti lelucon pahit, hadiah ulang tahun dari Bagas yang ternyata dibeli dengan uang yang mungkin juga dipakai untuk membahagiakan wanita lain. Bahkan aroma parfum favoritnya yang masih menggantung di udara seakan mengejek kenaifanku. Aku tidak menangis.
tidak menjerit. Ada suatu ketenangan aneh yang menyelimutiku, seperti es yang membeku di danau yang dalam. Rasa sakit itu ada, tapi ia berada di tempat yang jauh, terpendam di bawah lapisan tebal keterkejutan dan kemarahan yang murni. Mataku tertuju pada sebuah kotak penyimpanan di sudut ruang kerja rumah. Di sanalah, laptop lama Indri, MacBook Air warna rose gold yang layarnya retak setelah dia jatuh dari motor setahun lalu. Waktu itu, dengan sedikit ogah-ogahan, Bagas menawarkan untuk memperbaikinya. Tapi seperti banyak janji Bagas lainnya, laptop itu tak pernah kembali ke Indri. Susah cari spare partnya. Ren, nanti aku belikan yang baru saja, katanya waktu aku tanyakan. Tapi laptop baru tak pernah datang, dan Indri akhirnya pakai laptop kampus. Kenapa laptop itu masih ada di sini? Kenapa tidak dikembalikan atau dibuang? Aku mengambilnya. Beratnya terasa seperti batu nisan. Saat kubuka, baterainya sudah mati. Aku mencari kabel chargernya, dan menemukannya terselip di belakang rak buku, masih dalam plastik klip. Sepertinya, sengaja disembunyikan. Setelah mencolokkan charger, layar laptop menyala dengan logo Apple yang putih. Lalu muncul kolom password. Aku mencoba beberapa kemungkinan. Tanggal lahir Indri, nama hewan peliharaannya yang sudah mati, bahkan nama Bagas. Tidak ada yang berhasil. Lalu teringatlah satu momen, saat Indri masih SMA dan aku baru lulus kuliah. Ibu sakit keras, dan kami berjaga bergantian di rumah sakit. Indri yang ketakutan akan kehilangan ibu, pernah berkata, "Kak, aku selalu pakai tanggal lahir mama untuk semua passwordku. Biar aku selalu ingat untuk bersyukur masih punya mama." Tanggal lahir ibu, 12 Maret 1965. Jari-jariku mengetik, 120365. Layar utama terbuka. Desktopnya berantakan, penuh dengan folder screenshot, file tugas kuliah, dan satu folder tersembunyi dengan nama, Kenangan BS. BS. Bisa jadi singkatan apa saja. Tapi jantungku berdebar kencang. BS Bagas Satria. Dengan klik ganda, folder itu terbuka. Dan di sanalah, neraka itu terbentang di depan mataku. Album pertama, Bandung, Januari. Foto-foto mereka berdua di kebun teh, dengan senyum lebar. Indri memakai syal yang pernah kubeli untuknya. Bagas memakai jaket yang kukenakan untuknya di ulang tahunnya. Tanggal di metadata foto, 15 Januari. Tanggal yang katanya Bagas sedang meeting penting di Singapura. Album kedua, Lembang, Maret. Mereka berdua di sebuah villa dengan kolam renang pribadi. Indri tertawa terbahak-bahak. Air menyiprat dari percikan yang dibuat Bagas. Ada foto close-up mereka berciuman. Pipiku terasa panas, tapi tanganku terus mengklik. Album ketiga, Bali, April. Inilah yang paling menyakitkan. Mereka di pantai, menikmati sunset. Bagas berlutut di pasir, memegang sesuatu yang berkilau. Foto berikutnya, Indri dengan mata berlinang, memperlihatkan cincin di jarinya, bukan cincin tunangan, tapi cincin couple yang match dengan yang dipakai Bagas. Cincin yang katanya hilang dari lemari perhiasannya bulan lalu. Tapi bukan foto-foto itu yang membuat napasku tercekat. Di antara file-file foto, ada folder bernama Konsultasi. Berisi scan hasil USG. Yang pertama bertanggal 10 minggu. Yang kedua 12 minggu. Yang ketiga 16 minggu. Sama seperti yang dikirim Indri tadi malam. Dan ada satu file dokumen teks. Dengan gemetar, ku buka. Dear Diary, or whatever this is. Aku tahu ini salah. Tapi aku tidak bisa berhenti. Setiap kali dia bilang akan meninggalkan Reni, hatiku seperti terbang. Tapi selalu ada alasan. Proyek besar, reputasi, Reni yang sedang depresi karena ditinggal orang tuanya. Padahal aku tahu itu bohong, Kak Reni kuat banget. Hari ini dia bilang Reni mulai curiga. Dia minta kita lebih hati-hati. Tapi aku hamil. 10 minggu. Katanya dia senang. Tapi matanya takut. Aku minta dia jujur ke Kak Reni. Tapi dia bilang tunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Saat perutku sudah gendut. Aku takut. Tapi lebih takut kehilangannya. Dia janji akan bertanggung jawab. Janji. Indri, 2 April. Entry berikutnya,
Sebulan kemudian, hasil USG kedua. Bayinya sehat. Tapi mama mulai tanya-tanya kenapa aku mual terus. Hampir saja aku bocorin. Bagas marah waktu aku bilang hampir cerita ke mama. Katanya ini urusan kita dulu. Tapi aku butuh dukungan. Aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Dia bilang sedang siapkan segala sesuatu. Akan ada solusi elegan. Apa maksudnya? Aku tidak mau solusi elegan. Aku mau dia meninggalkan Reni dan menikahiku. Indri, 8 Mei. Lalu yang terbaru, 2 minggu lalu. 16 minggu. Perutku mulai membesar. Tidak bisa pakai jeans favorit lagi. Bagas akhirnya bicara ke orang tuaku. Ternyata, mereka sudah tahu. Mama dan papa sudah tahu. Dan mereka setuju untuk menikahkan kami dengan cepat. Katanya untuk menyelamatkan muka keluarga. Aku bertanya, bagaimana dengan Kak Reni? Mama bilang, Reni kuat. Dia akan mengerti. Aku tidak percaya. Kak Reni tidak akan mengerti. Dia akan hancur. Bagas bilang, Reni akan diberitahu pelan-pelan. Setelah pernikahan. Katanya lebih mudah seperti itu. Tapi ini salah. Semuanya salah. Tapi aku sudah terlanjur. Aku cinta dia. Dan ada bayi ini. Aku tidak punya pilihan lain. Indri, 22 Juni. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan untuk diriku, tapi untuk adikku yang naif itu. Dia terjebak dalam jaring yang ditenun oleh pria yang sama yang menjebakku dengan janji-janji manis. Dia bukan hanya mengkhianatiku. Dia menjadi korban yang sama sepertiku. Tapi kemudian, sesuatu menarik perhatianku. Di folder yang sama, ada screenshot percakapan WhatsApp antara Bagas dan seseorang bernama Siska dengan foto profil wanita cantik berambut panjang. Bagas, sayang, transfernya sudah ya. Buat bayar DP apartemen yang kamu mau. Siska, makasih bang. Kamu yang terbaik. Kapan bisa ketemu lagi? Kangen nih. Bagas, lagi sibuk banget nih. Project gede lagi. Nanti aku kabari. Siska, jangan lama-lama ya. Jangan sampai ketahuan lagi sama istri kamu. Bagas, santai. Dia lagi fokus sama kerjaannya. Gak akan curiga. Tanggal percakapan, 1 Juli, hanya seminggu yang lalu. Jadi selain Indri, ada lagi Siska. Dan uang yang ditransfer, sebesar 200 juta, jelas dari rekening perusahaan. Aku tahu karena sebagai istri, aku punya akses terbatas ke laporan keuangan. Dan angka itu cocok dengan satu pos pengeluaran yang tercatat sebagai biaya konsultan luar. Rasanya seperti ditampar bergantian dari berbagai arah. Pertama Indri. Sekarang Siska. Berapa banyak lagi? Berapa lama permainan ini sudah berlangsung? Aku mengambil ponselku dan memotret semua bukti itu. Satu persatu. Foto-foto mesra. Screenshot percakapan. Entry diari Indri. Scan USG. Semuanya. Lalu, dengan ketenangan yang mengerikan, aku mengirim email pada diriku sendiri dengan semua lampiran itu, lalu menghapus histori pengiriman dari laptop Indri. Aku mengembalikan laptop ke tempat semula, persis seperti posisinya. Saat aku berdiri, kaki terasa lemas, tapi pikiranku jernih seperti kristal. Semua emosi telah berubah menjadi sesuatu yang lain, sebuah rencana. Mereka berpikir aku akan menjadi korban yang diam. Mereka berpikir akan ada solusi elegan dengan mengorbankan perasaanku. Mereka salah. Aku membuka aplikasi kontak di ponselku, mencari nama Aditya Pratama, SH, pengacara teman kuliah dulu yang sekarang terkenal handal menangani kasus perceraian dan pidana korporasi. Reni, Adit, butuh bantuan darurat. Ada kasus perceraian plus penggelapan dana perusahaan. Bisa ketemu besok pagi sebelum jam 8. Balasan datang hampir seketika. Aditya. Wah, serius nih? Pasti. Kantorku jam 7 sudah buka. Datang saja. Bawa semua bukti. Aku melihat jam. Pukul 11.37 malam. Masih ada waktu sekitar 7 jam sebelum pertemuan dengan Aditya. Lalu, pukul 10 besok pagi, aku harus hadir di pernikahan adikku dengan suamiku sendiri.
Senyum tipis mengembang di bibirku, tapi mataku tetap dingin. Bersiaplah, Bagas, bisikku pada ruangan kosong. Kamu menginginkan solusi elegan? Aku akan memberimu solusi yang tak pernah kamu bayangkan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan, aku tidur di kamar tamu. Dan tidurku nyenyak, tanpa mimpi. Seperti prajurit yang beristirahat sebelum pertempuran besar. Besok, panggung sudah disiapkan untuk mereka. Tapi skripnya akan aku yang tulis ulang. Dan mereka semua, Bagas, Indri, bahkan orang tuaku, akan memainkan peran sesuai rencanaku. Yang tak mereka sadari, dalam drama ini, aku bukan lagi pemeran utama yang dicurangi. Aku adalah sutradara yang akan mengarahkan setiap adegan menuju kehancuran mereka. Pukul 9.45 pagi. Mobil yang kusewa berhenti persis di depan pagar rumah orang tuaku di Bandung. Warna putihnya kontras dengan dekorasi merah muda dan krem yang menghiasi teras rumah, warna-warna yang selalu disukai Indri. Bendera kecil-kecil bergoyang tertiup angin pagi yang seharusnya segar. Tapi hari ini terasa pengap di tenggorokanku. Dari dalam mobil, aku bisa melihat sosok-sosok yang sudah berkerumun. Beberapa wajah keluarga besar yang kukenal. Bibi Lina, Paman Heru, sepupu-sepupu yang jarang bertemu. Mereka tersenyum, bercengkerama, sama sekali tidak menyadari badai yang akan datang. Ponselku bergetar. Pesan dari Aditya. Aditya, semua dokumen sudah siap. Laporan penggelapan dan bukti perselingkuhan sudah difile ke Pengadilan Agama dan Kepolisian pagi tadi. Dia akan mendapat panggilan resmi Senin depan. Tapi efek psikologisnya bisa kamu gunakan hari ini. Hati-hati, Ren. Jangan terbawa emosi. Aku menarik napas panjang. Emosi? Emosiku sudah dikubur tadi malam, bersama segala ilusi tentang pernikahan dan keluarga. Yang tersisa hanyalah ketenangan seorang ahli bedah yang siap melakukan operasi tanpa anestesi. Kulempar pandang terakhir pada amplop coklat tebal di sampingku. Di dalamnya, salinan gugatan cerai, perjanjian pranikah yang sudah kusiapkan untuk Bagas dan Indri, laporan keuangan dengan tanda merah pada transfer mencurigakan, dan beberapa foto paling eksplisit dari laptop Indri, cukup untuk membuat siapapun pucat. Aku membuka pintu mobil. Langkahku mantap menginjak aspal hangat. Gaun linen warna taupe yang kupilih sederhana tapi elegan, kontras dengan kemungkinan gaun pengantin adat yang akan dipakai Indri nanti. Aku ingin mereka melihatku dengan jelas. Ingin mereka tahu bahwa aku datang bukan sebagai korban yang hancur, tapi sebagai wanita yang sudah membongkar semua rahasia mereka. Pintu depan terbuka. Ibu berdiri di sana, wajahnya tegang, mata berkaca-kaca. Dia memakai kebaya baru, tapi terlihat seperti orang yang sedang sakit. Reni. Suaranya tercekat. Selamat pagi, Ibu, kataku datar, mencium pipinya tanpa emosi. Maaf terlambat. Ada urusan yang harus diselesaikan. Dari balik bahu ibu, aku melihat ke dalam ruang tamu yang sudah ditata untuk acara lamaran kecil. Dan di sanalah, di tengah ruangan, berdiri dua sosok yang membuat darahku mendidih meski sudah kusiapkan mental. Indri, dalam kebaya putih simpel, perutnya yang membesar sudah jelas terlihat. Wajahnya pucat, matanya bengkak seperti habis menangis sepanjang malam. Dia memegang setangkai bunga, jari-jarinya menggenggam erat. Dan di sampingnya, Bagas. Dia memakai baju adat Sunda lengkap. Tampan, anggun, pria sempurna yang semua orang lihat. Tapi aku melihat keringat di pelipisnya. Aku melihat bagaimana matanya tak bisa diam, melirik ke pintu, ke jendela, kemana saja kecuali ke arahku saat aku masuk. Saat mataku bertemu dengan mereka berdua, seluruh ruangan mendadak hening. Suara obrolan berhenti. Bahkan musik instrumental dari speaker pun terasa seperti melambat. Bagas terlihat seperti melihat hantu. Mulutnya terbuka sedikit, lalu tertutup lagi. Tangannya naik seakan ingin merapikan dasi, tapi lalu jatuh lagi. Dia benar-benar tidak menyangka aku datang. Atau lebih tepatnya, dia tidak menyangka aku datang dengan ekspresi seperti ini. Tenang, terkendali, dan sangat berbahaya. Indri menarik napas pendek. Bunga di tangannya jatuh ke lantai. Bibirnya gemetar. Kakak. Aku mengabaikannya. Langkahku terus berjalan,
mendekati mereka. Setiap langkahku seperti ketukan gong yang menegangkan. Semua mata mengikutiku. Reni, kita. Bagas akhirnya memecah kesunyian. Suaranya serak. Kita perlu bicara. Tentu, jawabku, berhenti tepat 1 meter di depan mereka. Suaraku jelas, terdengar ke seluruh ruangan. Tapi sebelum itu, ada beberapa dokumen yang harus kamu tanda tangani. Aku mengeluarkan amplop coklat itu dari tas. Gerakanku lambat, dramatis, memastikan semua orang melihat. Ren, ini bukan tempatnya, bisik ibu dari belakangku, suaranya panik. Oh, justru ini tempat yang sempurna, ibu, balasku tanpa menoleh. Karena disinilah semua dimulai, bukan? Di rumah keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Aku mengulurkan amplop itu ke arah Bagas. Tangannya gemetar saat menerimanya. Apa ini? Tanyanya. Buka saja, ucapku. Kamu suka kejutan, kan? Seperti kejutan pernikahan ini. Dengan jari yang kaku, Bagas membuka amplop. Beberapa lembar kertas jatuh ke lantai. Indri memungut satu, dan wajahnya langsung berubah pucat pasi saat membaca judulnya. Gugatan perceraian atas nama Reni Astari terhadap Bagas Adi Satria. Reni, kamu tidak bisa. Bagas mulai, tapi suaranya terhenti saat matanya menatap dokumen lain. Laporan keuangan dengan transfer 200 juta ke Siska Dewi yang disorot dengan stabilo kuning. Kamu, bagaimana kamu tahu? Bisiknya, wajahnya kini benar-benar tak berdarah. Aku tahu segalanya, Bagas, kataiku, suaraku kini sedikit lebih keras, memastikan keluarga besar yang hadir bisa mendengar. Aku tahu tentang Indri. Aku tahu tentang Siska. Aku tahu tentang uang perusahaan yang kamu gunakan untuk membeli apartemen selingkuhanmu. Desahan dan bisikan mulai terdengar di ruangan. Bibi Lina menutup mulutnya dengan tangan. Paman Heru mengerutkan kening. Tapi ini bisa kita bicarakan baik-baik. Bagas mencoba, tapi suaranya kehilangan semua wibawa. Seperti kamu membicarakan perselingkuhanmu dengan adikku dengan baik-baik, tanyaku, kini menatap Indri. Seperti kamu membicarakan kehamilannya dengan baik-baik? Atau seperti orang tua kita membicarakan pengkhianatan ini dengan baik-baik? Indri menangis sekarang. Air mata mengalir deras di pipinya. Kakak, aku minta maaf, Aku tidak butuh maafmu, Indri, potongku. Yang kubutuh adalah kamu bertanggung jawab atas pilihanmu. Dan kamu, tatapku kembali ke Bagas, akan bertanggung jawab atas segala tindakanmu. Aku mengambil langkah mundur, memberi ruang bagi semua orang untuk melihat kehancuran yang sedang terjadi. Jadi begini rencananya, semua. Suaraku sekarang jelas dan tegas, seperti presentasi di ruang rapat. Pernikahan hari ini bisa lanjut. Tapi sebelum itu, Bagas harus menandatangani perjanjian pranikah yang menyatakan semua harta adalah milik terpisah, dan Indri tidak berhak atas apapun jika perceraian terjadi. Juga harus menandatangani pengakuan bahwa dia berselingkuh dan menghamili adik iparnya sendiri. Reni, itu keterlaluan, teriak ayahku, yang baru saja muncul dari dalam. Wajahnya merah padam. Yang keterlaluan adalah kalian menyembunyikan kebenaran dari aku. Ayah, balasku. Tak gentar. Yang keterlaluan adalah kalian mengizinkan pernikahan ini untuk menyelamatkan muka keluarga, sementara kalian melukai satu anak kalian untuk melindungi anak yang lain. Ibu menangis terseduh-seduh di kursi. Tetapi aku tidak bisa berhenti. Tidak sekarang. Dan satu hal lagi, lanjutku, mengeluarkan salinan lain dari tas. Ini adalah laporan penggelapan dana perusahaan yang sudah diajukan ke kepolisian. Senin besok, Bagas akan mendapat panggilan resmi. Jadi selain menjadi suami adik iparnya sendiri, dia juga akan menjadi tersangka penggelapan. Sekarang Bagas benar-benar terlihat seperti akan pingsan. Dia meraih sandaran kursi untuk menopang diri. Kamu tidak akan. Gumamnya. Oh, aku akan, jawabku dingin. Kamu punya 2 pilihan. Pertama, tetap melanjutkan pernikahan ini, menandatangani semua dokumen, dan menghadapi konsekuensi hukum dengan tenang karena setidaknya kamu sudah bertanggung jawab pada Indri. Kedua, membatalkan pernikahan,
Dan aku akan memastikan kamu kehilangan segalanya. Kerjaan, reputasi, kebebasan. Indri menjerit kecil. Bagas, katanya tidak akan seperti ini. Katanya Kak Reni akan mengerti. Aku tertawa. Tertawa getir yang membuat semua orang merinding. Mengerti? Mengerti apa? Dik? Mengerti bahwa suamiku dan adikku berselingkuh di belakangku? Mengerti bahwa orang tuaku memilih berpihak pada kalian berdua? Mengerti bahwa selama ini aku hidup dalam kebohongan? Tangisku akhirnya keluar. 1 tetes. Lalu 2. Tapi suaraku tetap kokoh. Tidak, Indri. Aku tidak mengerti. Dan aku tidak akan pernah mengerti. Aku menatap semua wajah di ruangan itu satu persatu. Keluarga besar yang terkejut, orang tuaku yang hancur, Indri yang ketakutan, Bagas yang terpojok. Ini adalah karma. Bagas, kataku perlahan. Kamu ingin solusi elegan? Inilah solusi elegan versiku. Kamu bisa tetap menjadi pahlawan yang menikahi wanita yang kamu hamili. Tapi dengan segalanya, reputasi, karir, hartamu, sebagai taruhannya. Aku memungut tas dari lantai. Pekerjaanku di sini sudah selesai. Acara lamaran bisa dilanjutkan. Tapi aku tidak akan berada di sini untuk menyaksikannya. Aku punya janji dengan pengacaraku untuk menyelesaikan perceraianku. Sebelum berbalik, aku memberikan pandangan terakhir pada Indri. Selamat menikah, Dik. Semoga kamu belajar dari kesalahan ini. Dan semoga bayi itu tidak mewarisi sifat licik ayahnya. Langkahku meninggalkan rumah orang tuaku terdengar keras di lantai marmer. Setiap langkah adalah akhir dari satu babak kehidupan. Setiap langkah adalah awal dari sesuatu yang baru. Dari belakang, aku mendengar suara ribut, tangisan, teriakan, permohonan. Tapi aku tidak menoleh. Tidak lagi. Mobil yang kusewa masih menunggu. Sopirnya membukakan pintu, matanya penuh rasa ingin tahu tapi tahu diri untuk tidak bertanya. Selesai, Bu? Tanyanya sopan. Untuk hari ini, iya, jawabku, memasuki mobil. Tolong antar ke stasiun. Aku akan kembali ke Jakarta. Saat mobil mulai bergerak, aku melihat ke belakang melalui kaca spion. Rumah masa kecilku, yang dulu selalu menjadi tempat perlindungan, kini terlihat seperti bangunan asing. Keluargaku, yang dulu menjadi sumber kekuatan, kini menjadi kenangan pahit. Ponselku bergetar. Pesan dari Bagas. Bagas, Ren, tolong. Kita bisa bicara. Jangan hancurkan segalanya. Aku membaca pesannya, lalu menghapusnya tanpa membalas. Tak lama, pesan dari Indri masuk. Indri, Kak, aku benar-benar minta maaf. Aku cinta dia. Aku tidak bisa membatalkan pernikahan. Aku membalas dengan singkat. Reni, maka nikahilah dia. Dan hadapi konsekuensinya. Hubungan kita sebagai saudara selesai hari ini. Lalu aku memblokir nomornya. Dan nomor Bagas. Dan nomor orang tuaku. Matahari pagi bersinar cerah di langit Bandung. Dunia terus berputar. Tapi hidupku, seperti rumah orang tuaku yang baru saja kutinggalkan, akan selamanya berubah. Dan di tengah kehancuran ini, ada satu kebenaran yang tersisa. Aku, Reni Astari, selamat. Mungkin terluka, mungkin berdarah, tapi selamat. Dan dari puing-puing pengkhianatan ini, aku akan membangun kehidupan baru. Sebuah kehidupan tanpa kebohongan. Sebuah kehidupan tanpa pengkhianatan. Sebuah kehidupan di mana aku menjadi prioritas utama. Perjalanan masih panjang. Dan perang belum selesai. Tapi pertempuran hari ini sudah dimenangkan. Mobil melaju menuju stasiun, meninggalkan rumah, keluarga, dan masa lalu di kejauhan. Sebuah babak telah berakhir. Dan babak baru, babak pembalasan dan penyembuhan, baru saja dimulai. 4 hari telah berlalu sejak kejadian di rumah orang tuaku. 4 hari tanpa kabar dari Bagas, Indri, atau orang tuaku. Namun, diam itu lebih berbicara daripada ribuan kata. Aku tahu rencanaku bekerja. Aku tahu mereka sedang terombang-ambing dalam keputusan yang mustahil. Pukul 7 pagi di hari Sabtu, hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan Indri dan Bagas, teleponku berdering. Bukan dari nomor yang dikenal,
Tapi kode area Bandung. Reni. Suara ibu terdengar 10 tahun lebih tua. Parau. Hancur. Mereka akan melanjutkan pernikahan. Sekarang juga. Di kawah dekat rumah. Kenapa terburu-buru, Bu? Apa takut aku akan mengirim polisi ke pelaminan? Tanyaku dingin sambil menyelesaikan secangkir kopi hitam di apartemen sementara yang kusewa. Dia, Bagas, dia setandatangani semua dokumenmu. Perjanjian pranikah, pengakuan perselingkuhan, semuanya. Tapi dia minta satu hal, kamu tidak boleh datang ke kawah. Dia bilang, dia tidak akan muncul jika kamu hadir. Tertawa kecil keluar dari bibirku. Ketakutannya? Baiklah. Katakan padanya aku tidak akan hadir. Tapi minta dia ingat, pernikahan ini hanya awal. Laporan hukum tetap berjalan. Ibu minta maaf, Reni. Ibu. Jangan, Bu. Kata maaf tidak ada artinya sekarang. Fokuslah pada pernikahan anak kesayanganmu. Aku punya hidup untuk dirikan kembali. Telepon pun terputus. Aku tidak menutupnya dengan emosi. Sebaliknya, aku merasa lega. Bagas memilih jalur yang kuperkirakan. Dia terlalu bangga untuk membatalkan pernikahan dan terlihat seperti pengecut di mata keluarga. Dia lebih memilih terus maju dengan pedang Damokles di atas kepalanya. Hukuman yang akan kujatuhkan kapan saja ku mau. Di Kawah Bandung, jam pukul 10.24 pagi. Indri berdiri gemetar dalam kebaya pengantin sederhana yang disewa terburu-buru. Tidak ada riasan mewah, tidak ada fotografer profesional, tidak ada tamu selain orang tua mereka dan 2 saksi yang adalah paman dan bibinya. Wajah Indri bengkak akibat terlalu banyak menangis. Matanya kosong, menatap Bagas yang berdiri di sampingnya dengan setelan jas abu-abu yang terlihat kekecilan, seperti dipinjam terburu-buru. Bagas sendiri terlihat seperti mayat hidup. Wajahnya pucat, keringat terus mengucur meski AC di ruangan itu cukup dingin. Tangannya gemetar saat memegang pena untuk menandatangani buku nikah. Bagas Adi Satria, kamu bersedia menikahi Indri Astari di sini? Tanya penghulu dengan suara monoton. Bagas mengangguk, suaranya hampir tak terdengar. Saya bersedia. Saat penghulu bertanya pada Indri, dia hanya menatap kosong ke depan, lalu mengangguk pelan. Tidak ada senyuman pengantin. Tidak ada cahaya bahagia. Hanya kepasrahan yang getir. Prosesi berlangsung cepat, dingin, dan tanpa jiwa. Saat tukar cincin, jari Bagas gemetar begitu kuat hingga cincin itu hampir terjatuh. Indri menarik tangannya seakan tersengat listrik saat Bagas menyentuhnya. Begitu akad selesai, Bagas langsung menyingkir ke sudut ruangan, mengeluarkan ponselnya. Matanya membelalak saat membaca email dari pengacara perusahaan. Subjek, panggilan penyidikan, dugaan penggelapan dana. Kau bilang dia tidak akan melakukannya. Desis Bagas pada Indri begitu mereka keluar dari ruangan kawah. Dia bilang dia akan tetap melakukannya. Balas Indri, suaranya tinggi penuh kepanikan. Kamu yang bilang dia hanya menggertak. Ibu mencoba menengahi. SSSST. Di luar. Jangan berantem di sini. Tapi keributan sudah terlanjur menarik perhatian. Seorang fotografer lepas yang kebetulan melintas, yang ternyata mengenal keluarga mereka, dengan cepat mengangkat kamera dan mengambil beberapa foto. Foto yang nantinya akan beredar di grup-grup WhatsApp keluarga besar. Foto Bagas dan Indri yang sedang bertengkar panas di depan kawah, tepat setelah akad nikah. Di Jakarta, jam 2 sore. Aku duduk di kantor Aditya, menatap layar laptop. Di sana, terpampang foto-foto pernikahan itu yang dikirim oleh sepupuku yang diam-diam membelasku. Bagaimana perasaanmu melihat ini? Tanya Aditya dengan hati-hati. Seperti menonton film tragedi yang sudah tahu akhirnya. Jawabku sambil menutup laptop. Mereka pikir pernikahan akan menyelesaikan masalah. Padahal, ini baru permulaan. Laporan ke kepolisian sudah diproses. Besok Minggu, tapi Senin pagi dia akan menerima panggilan resmi. Dan ini, Aditya menggeser selembar dokumen. Adalah permohonan pembekuan aset yang sudah aku ajukan. Semua rekening pribadi dan perusahaan atas namanya akan dibekukan sementara. Senyum tipis mengembang di bibirku. Sempurna. Reni,
Aditya meletakkan penanya. Wajahnya serius. Apa kau yakin ini jalan yang ingin kau tempuh? Ini akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Bukankah itu intinya? Tanyaku balik, mataku tajam. Mereka menghancurkan hidupku, keluarga, kepercayaanku. Mereka merencanakan pengkhianatan dengan matang. Sekarang, mereka akan merasakan konsekuensi yang sama matangnya. Dan Indri, dia masih adikmu. Dulu, potongku. Sekarang dia hanya wanita yang menikahi mantan suamiku. Dan dia akan belajar bahwa hidup dengan seorang pengkhianat tidak semanis yang dia bayangkan. Di Bandung, malam hari, Bagas dan Indri menempati kamar Indri yang lama di rumah orang tuaku. Tidak ada bulan madu, tidak ada perayaan. Hanya dua orang asing yang terperangkap dalam satu kamar. Kau harus menelepon pengacaramu, desis Indri dari tempat tidurnya yang sekarang mereka bagi dengan jarak selebar mungkin. Kau bilang ini bisa diatasi. Kau pikir aku tidak mencoba? Hardik Bagas menatap ponselnya yang penuh dengan panggilan tak terjawab dari rekan bisnis. Semua orang sudah tahu. Klien terbesarku membatalkan kontrak hari ini. Lalu kenapa kau setuju menikahiku kalau kau tahu begini jadinya? Karena pilihan lainnya lebih buruk, teriak Bagas, akhirnya kehilangan kesabaran. Jika aku tidak menikahimu, Reni akan menghancurkanku secara hukum. Setidaknya dengan menikahimu, aku bisa bilang aku bertanggung jawab di pengadilan. Indri terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Selama ini dia berpikir Bagas menikahinya karena cinta, karena tanggung jawab pada bayi mereka. Tapi kenyataannya, hanya kalkulasi pragmatis untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi aku hanya alat untuk menyelamatkan dirimu. Bisik Indri, air matanya mulai mengalir lagi. Bagas tidak menjawab. Dia hanya memalingkan muka, fokus pada ponselnya yang berdering lagi. Kali ini dari kantor polisi. Indri menatap perutnya yang mulai membesar, lalu menatap pria yang baru saja dinikahinya. Pria yang sekarang terlihat seperti orang asing yang penuh kebencian. Untuk pertama kalinya, dia menyadari betapa dalam lubang yang telah dia gali sendiri. Dia ingat pesan terakhir kakaknya. Maka nikahilah dia, dan hadapi konsekuensinya. Sekarang dia paham. Pernikahan ini bukanlah akhir dari masalah. Ini adalah awal dari hukuman. Dan bayinya, bayi yang seharusnya menjadi tanda cinta, kini terasa seperti beban yang akan mengikatnya selamanya pada pria yang memandangnya dengan rasa sesal dan kekecewaan. Di seberang pintu, ibu mendengar setiap teriakan, setiap tangisan. Dia duduk di tangga, menangis dalam diam. Ayah merokok di teras, wajahnya muram. Rumah yang seharusnya penuh kebahagiaan hari ini, justru berubah menjadi penjara bagi semua penghuninya. Dan di Jakarta, aku menutup hari dengan menandatangani dokumen pembelian apartemen baru atas namaku sendiri. Langkah pertama menuju kemandirian total. Malam itu, 3 orang tertidur dengan air mata. Indri yang terjebak, Bagas yang terpojok, dan ibu yang menyesal. Sementara aku, untuk pertama kalinya sejak penemuan pengkhianatan itu, tidur nyenyak. Pernikahan beracun mereka telah dimulai. Dan seperti racun, efeknya akan terasa perlahan, menyakitkan, dan pasti. Babak pertama dari karma telah dimainkan. Dan aku, dari kejauhan, akan menyaksikan setiap detil kehancuran mereka. Sebuah kehancuran yang mereka rancang sendiri, tapi dengan skenario yang sekarang sepenuhnya berada di tanganku. Besok, hari baru akan datang. Dengan masalah baru bagi mereka. Dan kemenangan baru bagiku. Pertempuran belum usai. Tapi pertempuran ini sekarang berada di wilayahku. Dan aku tidak berniat kalah. 3 minggu telah berlalu sejak pernikahan beracun itu. 3 minggu di mana kehidupan baru mereka, Bagas dan Indri, terasa lebih mirip hukuman penjara daripada awal kisah cinta. Mereka masih tinggal di kamar Indri di rumah orang tua, karena Bagas menolak pindah ke apartemen mereka sebelum semua urusan hukum selesai. Sebuah alasan yang semakin sering dia gunakan untuk menghindari rumah. Malam ini, hujan deras mengguyur Bandung. Di dalam kamar yang pengap, Indri duduk di tepi tempat tidur, memijat kakinya yang bengkak. Usia kehamilannya menginjak 5 bulan, dan gejala-gejala kehamilan semakin berat. Mual, sakit punggung,
dan insomnia menjadi teman tetapnya. Pintu kamar terbuka. Bagas masuk dengan langkah gontai. Bau alkohol menyertainya, bercampur dengan bau asap rokok. Wajahnya merah, matanya berkaca-kaca. "Kau mabuk lagi?" tanya Indri tanpa semangat. Ini sudah menjadi rutinitas. Bagas keluar setelah bertengkar dengan mereka berdua, pulang larut malam dalam keadaan mabuk. "Masalahmu apa?" hardik Bagas, melemparkan jaket basah ke lantai. "Ini rumah orang tuamu, bukan? Atau kau mau mengusirku juga seperti kakakmu?" "Jangan bawa-bawa Kak Reni." Indri berdiri, meski kakinya sakit. "Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau mendekatiku, mendesiskan kata-kata manis, aku tidak akan." "Aku?" Bagas melangkah mendekat, wajahnya mendadak marah. "Kau pikir aku satu-satunya yang bersalah? Kau yang selalu menggodaku setiap kali aku datang ke sini. Kau yang bilang Reni dingin, tidak mengerti aku. Kau yang..." Pelak. Tamparan itu menghentikan kata-kata Bagas. Indri berdiri gemetar, tangannya masih terangkat. "Jangan kau tuduh aku," teriak Indri, suaranya pecah antara amarah dan tangis. "Aku hanya mencari perhatian karena Kak Reni selalu sibuk. Tapi kau yang mengambil keuntungan. Kau yang bilang akan meninggalkannya. Kau yang janji akan bertanggung jawab." Bagas mengusap pipinya yang memerah. Tatapannya berubah dari marah menjadi jijik. "Bertanggung jawab? Lihatlah dirimu sekarang." Geramnya, menunjuk tubuh Indri yang hamil. "Lihat hidupku sekarang. Semua hancur karena tanggung jawab ini. Perusahaanku bangkrut. Aku jadi bahan tertawaan. Dan kau hanya bisa menangis dan menyalahkanku." Indri mundur, punggungnya membentur dinding. Untuk pertama kalinya, dia melihat kebencian murni di mata suaminya sendiri. Kalau bukan karena kau dan bayimu ini," lanjut Bagas dengan suara parau, getir, "aku tidak akan terjebak. Aku masih bisa bernegosiasi dengan Reni. Tapi sekarang dia benar-benar akan menghancurkanku." "Aku tidak memaksamu menikahiku," jerit Indri. "Tidak. Lalu apa maksudmu datang padaku dengan hasil tes pak? Apa maksudmu bilang ke orang tuamu kalau aku yang menghamilimu? Kau pikir aku punya pilihan?" Di luar pintu, ibu dan ayah mendengar setiap kata. Ibu menutup mulutnya, air mata mengalir deras. Ayah menghela napas berat, merasa seperti kegagalan sebagai orang tua. "Kami harus turun tangan," bisik ayah. "Ibu coba." Ibu mengangguk, lalu mengetuk pintu. "Anak-anak, tolong. Berhenti berteriak. Tetangga bisa dengar." Tapi pertengkaran hanya mereda sesaat. Begitu ibu pergi, Bagas kembali membentak. "Kau tahu apa yang Reni lakukan sekarang? Dia baru saja memenangkan tender yang seharusnya jadi milikku. Dengan koneksi yang dulu aku perkenalkan padanya. Dia menggunakan segalanya untuk menghancurkanku." Indri menangis terseduh-seduh. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kita? Tidak ada kita," potong Bagas. "Kau urus saja bayimu itu. Aku akan urus hidupku sendiri." Malam itu, Bagas tidur di kursi. Indri di tempat tidur. Jarak setengah meter terasa seperti jurang yang tak terjembatani. Esok harinya, di Jakarta. Aku sedang menyiapkan presentasi untuk klien baru ketika interkom apartemenku berbunyi. Ada tamu, Bu Reni. Namanya Indri Astari. Dia bilang dia adik ibu. Jantungku berdebar. Setelah 3 minggu tanpa kontak, dia datang. Aku menghela napas. "Boleh masuk. Antar ke ruang tamu." Saat aku turun, Indri sudah duduk di sofa. Dia terlihat payah. Mata bengkak, pakaian sederhana, dan perutnya yang membesar jelas terlihat. Dia seperti bayang-bayang dari adik cantik yang dulu ku kenal. "Kak," suaranya parau. "Apa yang kau lakukan di sini, Indri? Kenapa tidak di Bandung dengan suamimu?" tanyaku dingin, mengambil tempat duduk di seberangnya. Indri menunduk. Air matanya menetes ke pangkuannya. Bagas, dia kasar. "Kak, aku takut." "Kasar? Secara fisik?" "Dia tidak memukul.
Tapi kata-katanya, dan dia sering mabuk. Marah-marah. Melempar barang. Indri menarik napas terseduh. Aku tidak tahu harus kemana. Orang tua, mereka tidak mengerti. Mereka bilang ini masalah pengantin baru. Aku memandangnya lama. Di balik semua rasa sakit dan pengkhianatan, ada secara keibuan yang bangkit. Dia masih adikku. Dan dia hamil. Apakah kau ingin kembali padanya? Tanyaku. Tidak. Aku tidak tahu. Aku terjebak, Kak. Aku mencintainya. Tapi, dia bukan pria yang kukenal dulu. Kau tidak pernah mengenalnya, Indri, kataku pelan. Sama seperti aku tidak pernah mengenalnya. Kita berdua tertipu oleh topeng yang sama. Indri menangis lebih keras. Aku minta maaf, Kak. Aku benar-benar minta maaf. Aku iri padamu. Aku ingin memiliki apa yang kau miliki. Dan saat dia memberiku perhatian, aku merasa istimewa. Dan sekarang, masih merasa istimewa. Dia menggeleng, tak bisa bicara. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Hujan mulai turun lagi di Jakarta. Aku akan membantumu, Indri. Tapi dengan syarat. Apa saja, Kak? Aku akan lakukan apa saja. Aku menoleh padanya. Pertama, kau harus bersedia menjadi saksi jika nanti kasus penggelapan dana Bagas masuk ke pengadilan. Kau tahu caranya memalsukan laporan keuangan, bukan? Dia pernah cerita padamu. Indri membeku. Tapi, itu suamiku. Yang menghamilimu di luar nikah, lalu menikahimu hanya untuk menyelamatkan diri dari tuntutan hukum. Dan yang kini memperlakukanmu seperti sampah, sambungku tajam. Pilih, Indri. Dia atau dirimu sendiri dan bayimu. Dia menunduk lama. Aku akan bersaksi. Kedua, lanjutku, kau akan tinggal di apartemen yang kusediakan. Tapi kau harus ikut pelatihan kerja. Aku akan membiayaimu sampai kau bisa mandiri. Untuk bayimu, semua biaya kesehatan akan kucover. Kenapa? Kenapa kakak membantuku? Setelah semua yang kulakukan. Karena kau tetap adikku. Jawabku, suaraku sedikit lebih lembut. Dan bayimu tidak berdosa. Tapi jangan salah, Indri. Bantuanku ini bukan tanpa pamrih. Aku ingin melihat Bagas jatuh. Dan kau adalah kuncinya. Kau benci aku, ya Kak? Aku marah. Sangat marah. Tapi kebencian memakan energi. Dan aku punya terlalu banyak hal untuk dikerjakan. Malam itu, Indri pindah ke apartemen kecil di kawasan Tebet yang sudah kusewa. Aku menyuruh asistenku membelikan kebutuhan dasar dan makanan sehat untuk ibu hamil. Saat aku hendak pergi, Indri memegang lenganku. Kak, bagaimana bisa kau begitu kuat? Aku hancur. Aku menatapnya. Karena aku memilih untuk tidak menjadi korban. Aku memilih untuk menjadi penyintas. Dan kau harus membuat pilihan yang sama. Pulang ke apartemenku, aku menelepon Aditya. Persiapkan dokumen untuk pernyataan saksi dari Indri. Dia bersedia bersaksi tentang praktik korupsi Bagas. Reni, kau yakin dia tidak akan berubah pikiran? Tidak. Karena sekarang dia sudah melihat wajah asli Bagas. Dan seperti yang kuperkirakan, dia tidak menyukainya. Di Bandung, malam yang sama, Bagas pulang ke kamar Indri dan menemukannya kosong. Lemari pakaian Indri setengah kosong. Hanya tersisa pakaian-pakaian lamanya yang sudah tidak muat. Di mana istriku? Teriaknya pada ibu yang sedang duduk di ruang tamu. Ia pergi, Bagas. Ke Jakarta. Ke Reni. Wajah Bagas berubah merah padam. Ke Reni. Kau biarkan dia pergi ke Reni. Apa yang harus ibu lakukan? Kau perlakukan dia seperti sampah. Dia hamil, Bagas, anakmu. Dan itu memberinya hak untuk berkhianat padaku. Pergi ke musuhku. Musuh. Ibu berdiri, kali ini dengan keberanian yang tak biasa. Kau yang menjadikan istri pertamamu sebagai musuh. Kau yang menjadikan istri keduamu sebagai musuh. Lihatlah dirimu, Bagas. Lihat apa yang kau lakukan pada keluarga kami.
Tapi Bagas sudah tidak mendengar. Dia mengambil ponselnya, menelepon Indri. Tidak diangkat. Dia mengirim pesan. Bagas, kembali sekarang juga. Atau jangan harap kau dapat apa-apa dariku. Balasan datang, tapi bukan dari Indri. Dari aku. Reni, dia tidak akan kembali. Dan kau tidak punya apa-apa untuk diberikannya. Semua asetmu sudah dibekukan. Selamat menjalani hidup baru, Bagas. Seperti yang kau katakan, hadapi konsekuensinya. Bagas melempar ponselnya ke dinding. Pecahan kaca berhamburan. Topengnya telah benar-benar terlepas. Wajah aslinya, egois, manipulatif, penuh kemarahan, terpampang jelas. Dan sekarang, tanpa Indri sebagai perisai, tanpa topeng suami yang bertanggung jawab, dia harus menghadapi kenyataan, dirinya sendiri. Dan yang lebih menakutkan, dia harus menghadapi aku, dengan semua senjata yang sudah kukumpulkan. Pertempuran memasuki babak baru. Dan kali ini, aku tidak hanya punya bukti. Aku punya saksi dari dalam istananya sendiri. Indri mungkin datang sebagai pengungsi yang putus asa. Tapi bagiku, dia adalah kunci terakhir untuk mengunci Bagas dalam sangkar yang dia bangun sendiri. Apartemen di Tebet itu kecil tapi fungsional. 2 kamar, 1 untuk Indri dan 1 nanti untuk bayinya. Aku memilih furnitur sederhana tapi berkualitas. Tempat tidur yang nyaman untuk ibu hamil, kursi malas untuk menyusui, lemari penyimpanan yang aman. Tidak ada kemewahan, tapi segala sesuatu yang dibutuhkan seorang ibu hamil untuk bertahan dan pulih ada di sini. Indri memasuki apartemen dengan langkah ragu-ragu. Matanya memandang sekeliling, seperti tidak percaya. "Kak, ini terlalu baik," bisiknya. "Ini bukan kebaikan, Indri," koreksiku sambil meletakkan kunci cadangan di meja. "Ini transaksi. Kau butuh tempat aman. Aku butuh bukti untuk menjatuhkan Bagas lebih dalam. Jangan pernah lupakan itu." Wajahnya sedikit muram, tapi dia mengangguk. "Aku paham." "Baik." Aku membuka tas kerjaku, mengeluarkan beberapa dokumen. "Ini adalah perjanjian sewa apartemen atas namamu. Aku yang bayar, tapi kontrak atas namamu. Dan ini," aku menyerahkan amplop kedua, "adalah perjanjian kerjasama. Baca dengan teliti." Indri duduk di sofa, membuka dokumen itu. Matanya membesar saat membaca. Pasal 3. Pihak kedua, Indri Astari, bersedia memberikan kesaksian lengkap dan bukti pendukung terkait praktik penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh Bagas Adi Satria, mantan suami pihak pertama dan suami sah pihak kedua. Pasal 4. Pihak kedua akan mengikuti pelatihan kerja yang disediakan pihak pertama selama 6 bulan setelah melahirkan, dengan tujuan menjadi mandiri secara finansial. Pasal 5. Segala biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan anak akan ditanggung pihak pertama, dengan imbalan kesetiaan pihak kedua pada perjanjian ini. Pasal 6. Jika pihak kedua melanggar atau menarik diri dari perjanjian ini, seluruh dukungan finansial akan dihentikan dan pihak pertama berhak menggunakan semua bukti yang sudah dikumpulkan untuk kepentingan hukum tanpa persetujuan pihak kedua. Indri menatapku, wajahnya campur aduk antara lega dan takut. Kau sudah menyiapkan semuanya." "Aku selalu menyiapkan segalanya, Indri. Itulah bedanya aku dengan Bagas." Aku duduk di hadapannya. "Kau punya 24 jam untuk mempertimbangkan. Tapi ingat, ini satu-satunya tawaran yang kau dapat. Kalau aku setuju, kapan aku harus bersaksi?" "Sekarang belum. Pengacaraku, Aditya, sedang menyusun strategi. Kau akan menjadi senjata pamungkas jika Bagas mencoba melawan di pengadilan perceraianku. Atau jika kasus pidana penggelapan dana masuk ke tahap persidangan." Indri menatap perutnya, lalu kembali pada dokumen. "Aku tidak punya pilihan lain, kan?" "Kau selalu punya pilihan. Kembali ke Bagas. Atau coba bertahan sendiri dengan kehamilan 5 bulan tanpa pendapatan. Tapi ya, pilihan-pilihan itu tidak lebih baik." Dia menarik napas dalam, lalu mengambil pena dari mejaku. "Aku setuju." "Pintar." Aku menyimpan 1 salinan, memberinya yang lain. "Sekarang, tentang bantuan medis.
Aku sudah menjadwalkan kontrol kehamilanmu besok di RSIA Permata. Dokter Sari, spesialis kandungan terbaik. Dia teman kuliahku. Terima kasih, Kak. Jangan berterima kasih dulu. Setiap kwitansi, setiap hasil pemeriksaan, akan menjadi bagian dari arsipku. Jika suatu hari kau mencoba melawan aku atau kembali ke Bagas, semua bukti bahwa kau menerima bunga dariku akan kuungkap. Kau akan terlihat seperti pengkhianat yang memanfaatkan kedua belah pihak. Indri terkesiap. Kau tidak memberiku ruang untuk bernapas. Pengkhianat tidak pantas mendapat ruang bernapas. Mereka pantas mendapat pengawasan ketat. Aku berdiri. Makanan akan diantar setiap hari oleh catering khusus ibu hamil. Daftar kontak darurat ada di lemari es. Jangan keluar tanpa memberitahuku. Dan jangan sekali-kali mencoba menghubungi Bagas. Apa dia akan mencari aku? Sudah. Dan dia marah. Aku tersenyum tipis. Tapi marahnya tidak berarti apa-apa sekarang. Dia terlalu sibuk berusaha menyelamatkan sisa-sisa hidupnya. 2 hari kemudian, di kantor Aditya. Reni, kau yakin ini langkah yang tepat? Tanya Aditya sambil memeriksa perjanjian yang kubawa. Menggunakan Indri sebagai saksi bisa menjadi pedang bermata dua. Dia lebih takut padaku sekarang daripada pada Bagas. Jawabku, menyeruput kopi. Dan dia punya naluri bertahan hidup yang kuat. Dia akan memilih pihak yang memberinya keamanan. Tapi jika dia berubah pikiran, dia tidak akan. Karena aku tidak hanya mengancamnya dengan penghentian bantuan. Aku membuka tas kerjaku, mengeluarkan file lain. Aku juga menjanjikannya sesuatu. Aditya membaca dokumen itu. Matanya membesar. Kau menjanjikannya hak asuh penuh atas anaknya? Dan dana pendidikan sampai kuliah? Tentu saja. Asalkan dia tidak pernah mengizinkan Bagas mendekati anak itu tanpa pengawasanku. Dan asalkan dia setia pada perjanjian kami. Reni, ini kejam sekaligus jenius. Ini adil, koreksiku. Bagas akan kehilangan segalanya. Istri, anak, harta, kebebasan. Indri akan kehilangan suami dan ilusi tentang cinta, tapi mendapatkan anak dan masa depan yang terjamin. Dan aku akan mendapatkan kepuasan melihat keadilan ditegakkan. Aditya menggeleng-geleng. Kau telah berubah, Ren. Pengkhianatan mengubah semua orang. Yang membedakan adalah apakah kau menjadi lebih lemah atau lebih kuat. Aku memilih yang kedua. 1 minggu kemudian, di apartemen Indri. Indri sudah menjalani 2 kali kontrol kehamilan. Bayinya sehat, meski dia sendiri kurus dan pucat. Stres pernikahan yang gagal jelas mempengaruhi kesehatannya. Malam ini, saat aku berkunjung untuk membawakan vitamin tambahan, dia bertanya dengan suara kecil. Kak, apa kau pernah benar-benar mencintainya? Bagas. Pertanyaan itu membuatku diam sejenak. Aku mencintai versinya yang kukenal. Pria ambisius tapi perhatian. Pria yang membawakan bunga tanpa alasan. Yang memijat kakiku setelah aku seharian kerja. Versi itu tidak pernah ada. Aku tidak tahu. Mungkin ada. Atau mungkin itu juga topeng. Aku menatapnya. Kenapa kau bertanya? Karena aku mencintai versi yang sama. Dan sekarang aku bertanya-tanya, apakah cintaku selama ini hanya pada ilusi? Kemungkinan besar, iya. Indri mengusap perutnya. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan kebencian seperti yang kita alami sekarang. Maka jadilah ibu yang lebih baik daripada kita memiliki ibu. Beri anakmu kebenaran, bukan ilusi. Apakah kita bisa, suatu hari nanti, memperbaiki hubungan kita? Kak. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Kota Jakarta berkelap-kelip di malam hari. Aku tidak tahu, Indri. Luka terlalu dalam. Tapi untuk saat ini, kita punya tujuan bersama. Memastikan Bagas tidak bisa melukai orang lain seperti dia melukai kita. Kau masih marah padanya. Marah sudah berlalu. Sekarang yang ada adalah tekad. Dia harus jatuh. Sepenuhnya. Di Bandung, Bagas sedang panik. Rekening-rekeningnya benar-benar dibekukan.
Mobilnya disita leasing karena tunggakan. Kantornya yang dulu megah di Sudirman kini sepi. Hanya ditinggal sekretaris setia yang masih bertahan karena belum dapat kerjaan baru. Telepon dari pengacaranya pagi tadi adalah pukulan terakhir. Pak Bagas, berdasarkan bukti baru dari istri Anda, maksud saya, istri kedua Anda, Kejaksaan meningkatkan status kasus ini dari penyidikan menjadi penuntutan. Kemungkinan besar akan ada penahanan dalam waktu dekat. Bukti baru? Apa yang Indri berikan? Teriak Bagas. Dia memberikan rincian transfer fiktif yang Anda buat tahun lalu. Juga email-email instruksi untuk memalsukan info C. Dia tahu terlalu banyak, Pak. Bagas memutuskan telepon, lalu melempar ponselnya yang sudah kesekian kali. Kali ini, ponsel itu pecah berkeping-keping. Dia sekarang benar-benar terpojok. Indri telah berbalik menjadi senjata paling mematikan. Dan Reni yang dulu dia anggap hanya istri yang sibuk kerja, ternyata adalah dalang dari semua kehancurannya. Ibu mertuanya, mantan ibu mertuaku, menghampiri dengan wajah muram. Bagas, ada polisi di depan. Mereka mencari kamu. Saat itu juga, Bagas tahu, pertahanannya sudah runtuh. Indri bukan hanya meninggalkannya. Indri telah menghancurkannya. Dan bantuan yang diberikan Reni pada Indri, itu bukan belas kasihan. Itu adalah investasi dengan imbalan yang jauh lebih berharga, nyawanya sendiri. String attached yang Reni pasang pada bantuannya bukan sekadar tali. Itu adalah jerat. Dan sekarang, jerat itu telah mengikatnya erat. Dia melihat polisi mendekat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bagas merasa benar-benar tak berdaya. Dia telah kehilangan segalanya. Istri pertama yang cerdas, istri kedua yang cantik, karir yang gemilang, kebebasan, dan sekarang, martabatnya. Reni memang tidak memberinya ruang untuk bernapas. Dan sekarang, dia tenggelam. 6 minggu berlalu. Udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya, seolah iklim turut merefleksikan situasi yang memanas dalam kehidupan Bagas. Aku duduk di kantor baruku di lantai 27 gedung perkantoran SCBD, menatap data di layar komputer. Kantor ini lebih kecil dari kantor lamaku, tapi sepenuhnya milikku, Reni Astari Consulting, spesialis turnaround strategi dan crisis management. Ironisnya, krisis pertama yang kutangani adalah kehancuran bisnis mantan suamiku sendiri. Reni, laporan dari audit internal PT Bagas Satria Group sudah masuk. Maya, asistenku yang setia mengikuti dari perusahaan lama, menaruh setumpuk dokumen di mejaku. Lebih buruk dari perkiraan. Ada indikasi pencucian uang, bukan hanya penggelapan. Aku membuka laporan itu. Angka-angka merah berjejer di kolom laba rugi. Hutang menumpuk. Proyek-proyek besar yang dulu menjadi kebanggaan Bagas ternyata fiktif. Hanya ada di atas kertas untuk menarik investor. Klien utama sudah pada hengkang. Tanyaku sambil menandai beberapa poin penting. Semuanya. Bahkan mitra lama seperti PT Surya Makmur yang sudah bekerja sama sejak 10 tahun lalu, menarik diri minggu lalu. Maya menunduk, seolah malu mengatakannya. Mereka beralih ke kita. Tawaran untuk proyek pengembangan sistem di Batam. Aku mengangkat alis. Mereka tahu hubunganku dengan Bagas. Tahu. Dan mereka bilang, lebih percaya pada integritasmu daripada pada Bagas yang terbukti korup. Senyum tipis mengembang di bibirku. Karma bekerja dengan caranya yang sempurna. Rekan-rekan bisnis yang dulu memuji Bagas, sekarang berbalik mendukungku. Bukan karena simpati, tapi karena mereka bisa membaca arah angin. Dan angin sedang berhembus kencang melawan Bagas. Jadwalkan meeting dengan Surya Makmur. Dan siapkan analisis kompetitor untuk proyek infrastruktur tol yang akan dilelang bulan depan. Proyek yang dulu selalu dimenangkan Bagas. Kita akan ikut tender itu. Tentu. Aku menutup laporan. Dan kita akan menang. Di Pengadilan Niaga, Jakarta. Bagas berdiri di depan hakim, wajahnya tertutup kepanikan. Sidang pilot perusahaan pertamanya. Aku hadir di barisan belakang, mengenakan setelan bisnis warna navy yang sederhana tapi elegan. Aku ingin dia melihatku. Ingin dia tahu bahwa aku menyaksikan setiap detil kejatuhannya. PT Bagas Satria Group dinyatakan pilot.
Ketukan palu hakim seperti lonceng kematian bagi kerajaan bisnis yang dibangun Bagas selama 15 tahun. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi saat dia menoleh dan melihatku di belakang, api kemarahan menyala di matanya. Dia tahu aku bukan hanya menyaksikan. Aku adalah arsitek kejatuhannya. Setelah sidang, dia mengejarku di koridor. "Reni, kau senang melihat ini?" teriaknya, dihalangi oleh 2 orang staf pengadilan. Aku berbalik perlahan. Aku tidak senang atau sedih, Bagas. Aku hanya memastikan keadilan ditegakkan. Keadilan. Kau menghancurkan hidupku. Kau yang menghancurkan hidupmu sendiri saat kau memilih untuk berselingkuh, menipu, dan menggelapkan uang. Aku melangkah mendekat, suaraku rendah tapi tajam. Kau pikir kau bisa memiliki segalanya. Istri yang setia, selingkuhan muda, kekayaan yang diperoleh dengan curang. Sekarang kau belajar, kau tidak bisa. Indri, dia bersamamu, ya? Apa yang kau lakukan padanya? Aku memberinya keamanan yang tidak pernah kau berikan. Dan sebagai imbalannya, dia memberikan kebenaran yang selama ini kau sembunyikan. Wajah Bagas berkerut. Dia mengkhianatiku. Seperti kau mengkhianatiku, balasku. Bedanya, pengkhianatannya akan membawanya pada kehidupan yang lebih baik. Sedangkan pengkhianatanmu membawamu ke sini. Aku berpaling, meninggalkannya berdiri sendirian di koridor pengadilan yang lengang. Sebuah simbol yang tepat untuk hidupnya sekarang. Sendirian, dikhianati, dan bangkrut. 2 hari kemudian, di klub bisnis eksklusif, aku mengadakan pertemuan informal dengan 4 CEO perusahaan konglomerat yang dulu menjadi klien utama Bagas. Mereka adalah lingkaran dalam yang selama ini memberinya proyek-proyek menguntungkan. "Reni, kami dengar perusahaan konsultanmu berkembang pesat," kata Pak Handoko, CEO grup properti terbesar di Indonesia. "Berkat rekomendasi dari para senior seperti bapak-bapak," jawabku sopan, tersenyum. "Kami melihat bagaimana kau menangani situasi pribadimu dengan elegan." Pak Wijaya, Raja Retail, menyentuh gelas anggurnya. "Tidak banyak wanita yang bisa bangkit seperti itu. Krisis adalah ujian karakter, Pak. Saya memilih untuk tidak menjadi korban. Dan keputusan bisnismu cerdas." Pak Handoko melanjutkan. "Kami sudah memutuskan untuk memindahkan semua kontrak konsultasi yang dulu diberikan pada Bagas Group kepada perusahaanmu. Inilah yang kutunggu. Bukan sekadar proyek, tapi pengakuan. Pengakuan bahwa di dunia bisnis yang keras ini, integritas, setelah terbukti, bernilai lebih tinggi dari koneksi semata. Tentu saja dengan evaluasi ulang dan kemungkinan renegosiasi," sambung Pak Wijaya. "Kami ingin sistem yang lebih transparan." "Seperti yang seharusnya," jawabku. "Saya akan kirimkan proposal besok." Mereka mengangguk, puas. Saat pertemuan usai, Pak Handoko menahan langkahku. "Reni, satu hal. Keputusan kami ini juga pesan untuk kalangan bisnis lainnya. Bahwa pengkhianatan dan korupsi tidak akan ditoleransi. Dan bahwa kami mendukungmu." "Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti." Tapi dalam hatiku, aku tahu, ini bukan tentang dukungan moral. Ini tentang bisnis. Mereka membutuhkan mitra yang bisa dipercaya. Dan setelah skandal Bagas, aku adalah pilihan teraman. Aku adalah bukti hidup bahwa ada konsekuensi untuk ketidakjujuran. Di rumah kontrakan Bagas di Bekasi. Dari istana di Menteng, Bagas kini terpaksa pindah ke rumah kontrakan 2 kamar di pinggiran Jakarta. Barang-barang mewahnya sudah dijual satu persatu untuk membayar pengacara dan utang kecil-kecilan. Malam itu, dia menerima telepon dari Siska, selingkuhannya yang lain. "Mas, katanya mau beliin aku apartemen?" "Mana? Sudah 2 bulan gak transfer lagi." Suara Siska melengking. "Siska, aku ada masalah bisnis." "Masalah bisnis mulu. Dulu janji mau nikahin aku setelah cerai sama istrimu. Sekarang malah nikah sama adiknya. Gila loh." "Aku terpaksa." Reni mengancam akan. "Aku nggak peduli. Kalau minggu depan nggak ada duit 100 juta, semua chat dan foto mesra kita aku sebar. Aku kirim ke polisi,
Ke media. Telepon diputus. Bagas melempar ponsel murahannya ke kasur. Siska yang dulu manis dan penurut, kini berubah menjadi pengancam. Semua orang dalam hidupnya berbalik menjadi musuh. Bahkan Indri, yang dia kira akan selalu memihaknya, kini menjadi senjata paling mematikan di tangan Reni. Dia membuka laptop bututnya, mencoba mengakses rekening offshore-nya di Singapura. Diblokir. Semua jalur keuangan sudah ditutup oleh Reni dengan bantuan pengacara dan akuntan yang cerdik. Perusahaannya bangkrut. Reputasinya hancur. Hartanya lenyap. Dan yang paling menyakitkan, mantan istrinya tidak hanya bertahan. Dia justru berkembang pesat, mengambil alih semua yang dulu miliknya. Ini bukan sekadar kejatuhan bisnis. Ini adalah penghancuran sistematis. Dan Bagas sekarang menyadari, Reni tidak hanya ingin perceraian. Dia ingin penghancuran total. Dan dia hampir berhasil. Di apartemen Indri, malam itu, aku mengunjungi Indri dengan membawa hasil USG 3D. Bayinya perempuan. Sehat. Lihat, Kak. Dia mengisap jempolnya. Indri menunjukkan gambar USG dengan senyum lemah. Ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum sejak semua ini terjadi. Cantik. Seperti ibunya dulu. Indri menatapku. Terima kasih, Kak. Untuk semuanya. Aku mulai mengerti sekarang. Kenapa kau melakukan semua ini? Ini bukan balas dendam, kan? Aku duduk di sampingnya. Apa bedanya? Balas dendam itu emosional. Tapi yang kau lakukan, terencana. Sistematis. Seperti restorasi keadilan. Aku terkejut mendengar insight itu dari Indri. Mungkin selama ini aku meremehkannya. Mungkin dia lebih pintar dari yang kukira. Kau benar, aku mengakui. Ini tentang menegakkan keadilan dalam ketidakadilan. Tentang memastikan bahwa orang seperti Bagas tidak bisa terus melukai orang lain. Dan aku bagian dari ketidakadilan itu. Dulu. Sekarang kau bagian dari perbaikan. Aku menepuk pundaknya. Kontrol berikutnya minggu depan. Dokter bilang perlu suplemen zat besi tambahan. Kak, apa kau pernah sedih? Kehilangan dia. Pertanyaan yang sama dia ajukan beberapa minggu lalu. Tapi kali ini, jawabanku berbeda. Setiap malam, di saat sunyi, ya. Tapi bukan karena kehilangan dia. Karena kehilangan ilusiku tentang pernikahan. Tentang keluarga. Tentang cinta yang seharusnya abadi. Indri memegang tanganku. Aku juga. Kami duduk dalam hening beberapa saat. Dua saudari yang dihancurkan oleh pria yang sama, sekarang perlahan menyusun kembali serpihan hidup mereka. Besok ada meeting penting dengan investor dari Jepang. Akhirnya ku pecah kesunyian. Mereka tertarik dengan konsep bisnisku. Jika deal ini jadi, perusahaan konsultanku akan go international. Kak Reni hebat. Aku hanya bertahan, Indri. Seperti kau. Tapi kau tidak sekadar bertahan. Kau berkembang. Aku tersenyum. Kali ini tulus. Karena aku punya alasan untuk membuktikan sesuatu. Pada diriku sendiri. Pada dunia. Bahwa pengkhianatan tidak akan menghentikanku. Aku ingin seperti kau suatu hari nanti. Kau akan. Setelah bayimu lahir. Setelah kau selesai dengan pelatihan kerja, kau akan bangkit. Dan aku akan ada di sampingmu. Malam itu, saat aku pulang ke apartemenku sendiri, ada perasaan aneh di dadaku. Bukan kemenangan. Bukan kepuasan. Tapi, kedamaian. Bisnis Bagas yang berantakan bukanlah akhir cerita. Itu hanya awal dari babak baru. Babak di mana aku tidak lagi sebagai korban atau pendendam, tapi sebagai wanita yang membangun kerajaannya sendiri dari reruntuhan yang ditinggalkan seorang pengkhianat. Dan Indri, yang dulu menjadi alat dalam rencananya, kini menjadi sekutu dalam rencanaku. Rencana untuk masa depan yang lebih baik, lebih adil, untuk kami semua. Kecuali Bagas. Untuknya, hanya ada kehancuran yang semakin dalam. Dan besok, akan ada berita baru. Tender infrastruktur senilai 2 triliun rupiah yang dimenangkan oleh perusahaan baru bernama Reni Astari Consulting. Sebuah simbol bahwa di dunia bisnis yang keras, kejujuran,
setelah melalui api pengkhianatan, bisa menjadi aset paling berharga. Dan Bagas? Dia akan membaca berita itu dari rumah kontrakannya, menyadari bahwa wanita yang dulu dia anggap hanya sebagai pendamping, telah menjadi pesaing yang tidak hanya mengalahkannya, tapi melampauinya dalam setiap aspek. Bisnisnya mungkin berantakan, tapi hidupku baru saja dimulai. Bulan Agustus datang dengan angin kering dan langit Jakarta yang tak berawan. Di kamar bersalin air Asia Permata, Indri menjerit menahan kontraksi yang datang semakin rapat. Usia kandungannya sudah 37 minggu. Bayinya memutuskan untuk lahir sedikit lebih awal. Aku berdiri di sebelahnya, menggenggam tangannya yang basah oleh keringat. Ibu ada di sisi lain, wajahnya tegang namun berusaha tersenyum menguatkan. Ayah menunggu di luar, terlalu emosional untuk masuk. Tahan, Dik. Napas panjang, bisikku sambil mengusap dahinya yang basah. Kakak sakit, jerit Indri, matanya berlinang. Kamu kuat. Bayimu butuh kamu kuat. Proses persalinan berlangsung 9 jam yang melelahkan. Saat dokter akhirnya mengangkat bayi perempuan kecil yang merintih, seluruh ruangan seakan terang. Bayi itu kecil, merah, dan sempurna. Selamat, Bu. Bayi perempuan sehat, 2,8 kilogram, ujar Dokter Sari sambil meletakkan bayi di dada Indri. Indri menangis. Kali ini air mata bahaya bercampur lega. Dia cantik, Kak. Seperti ibunya, jawabku. Mataku juga berkaca-kaca meski ku coba tahan. Aku tidak menyangka akan tersentuh seperti ini. Ibu mendekat, menatap cucunya dengan haru. Namanya sudah dipikirkan. Indri memandangku. Aku ingin kakak yang memberi nama. Aku terkejut. Ini anakmu, Indri. Tapi tanpa kakak, aku tidak akan bertahan sampai hari ini. Indri tersenyum lemah. Silakan, Kak. Aku menatap bayi mungil itu. Matanya sipit, rambutnya hitam lebat. Dia terlihat seperti Indri saat bayi, tapi ada sesuatu di wajahnya. Ketegaran, mungkin, yang mengingatkanku pada diriku sendiri. Kalau boleh, bagaimana dengan Nayara? Nayara Astari. Berarti cahaya yang bersinar. Nayara, Indri mengulang, lalu tersenyum. Nayara Astari. Ya, itu cantik. Nayara. Cahaya dalam kegelapan mereka. Bayi yang lahir dari pengkhianatan, tapi membawa harapan untuk rekonsiliasi. 1 jam kemudian, setelah Indri dan Nayara dibawa ke kamar pemulihan, aku keluar untuk mencari minuman. Di lorong, kutemui ayah duduk sendiri, menatap kosong ke lantai. Bayinya sehat. Yah, namanya Nayara. Ayah mengangguk, tapi tidak menatapku. Reni, ayah minta maaf. Sudah, Yah, tidak perlu. Tidak perlu. Ayah akhirnya menatapku, matanya berkaca-kaca. Ayah salah. Ayah memilih jalan mudah dengan menyembunyikan kebenaran darimu. Ayah pikir itu yang terbaik untuk keluarga. Yang terbaik untuk keluarga adalah kejujuran. Yah, bukan rahasia yang akhirnya meledak lebih besar. Ibu dan ayah, kami takut kehilangan kalian berdua. Tapi dengan menyembunyikan, kami justru kehilangan kalian berdua. Aku duduk di sampingnya. Hubungan kami masih renggang, tapi melihatnya yang tua dan penuh penyesalan, hati yang sudah kubekukan mulai sedikit meleleh. Indri butuh kalian sekarang, Yah, dan Nayara butuh kakek nenek. Dan kau? Apa kau masih butuh kami? Pertanyaan itu menyentakku. Selama ini aku sibuk menjadi kuat, menjadi tak tergoyahkan, sehingga lupa bahwa aku juga punya kebutuhan akan orang tua. Aku masih marah. Tapi aku tidak membenci kalian. Aku hanya butuh waktu. Ayah mengangguk, mengusap air matanya. Ayah paham. Tapi tolong ketahui, Reni, kami bangga padamu. Cara kau menangani semua ini, wanita lain mungkin sudah hancur. Tapi kau malah lebih kuat. Karena aku punya pilihan. Yah, hancur atau bangkit. Aku memilih bangkit. Di kamar Indri. Malam itu, setelah semua orang pulang, hanya aku dan Indri yang tinggal di kamar rumah sakit. Nayara tidur nyenyak di boks bayi di samping tempat tidur. Kak, aku ingin mengaku sesuatu.
bisik Indri di kegelapan. Apa? Aku yang mendekati Bagas pertama kali. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Waktu itu kau sedang sibuk dengan proyek besar. Bagas sering mengeluh padaku bahwa kau tidak punya waktu untuknya. Aku merasa kasihan. Lalu aku mulai membuatkan kopi untuknya saat dia berkunjung. Mendengarkan keluhannya, perlahan aku jatuh cinta. Dan dia? Kapan dia mulai membalas? Setelah 3 bulan, saat acara keluarga, dia menyentuh tanganku dan bilang, "Kamu lebih mengerti aku daripada istrimu." Kalimat itu masih menyakitkan untuk didengar, tapi sekarang sakitnya tumpul. Seperti luka lama yang sudah sembuh tapi meninggalkan bekas. Aku tahu itu salah, Kak. Tapi rasanya istimewa. Untuk pertama kalinya, ada pria dewasa, sukses, memperhatikanku. Bukan seperti pacar-pacar sebaya yang tidak jelas. Kamu mencari figur ayah, tebakku. Ayah kami memang sering absen saat kami kecil, sibuk dengan bisnisnya. Mungkin. Tapi bukan itu pembenarannya. Indri berbalik menatapku. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak sepenuhnya korban. Aku membuat pilihan. Dan pilihan itu melukaimu. Kamu sudah melukai dirimu sendiri lebih dalam, Indri. Iya. Tapi sekarang, dengan Nayara, aku ingin memulai baru. Menjadi lebih baik. Menjadi ibu yang tidak akan mengulangi kesalahan orang tuaku. Aku berdiri, mendekati box bayi. Nayara mengernyit dalam tidurnya, lalu tersenyum kecil. Dia akan menjadi wanita yang lebih baik dari kita berdua, bisikku. Karena dia akan punya kita. Punya kakak yang kuat dan ibu yang belajar dari kesalahan. Malam itu, di kamar rumah sakit yang sunyi, terjadi rekonsiliasi kecil antara 2 saudari yang dihancurkan oleh cinta yang sama. Bukan pengampunan total, masih terlalu dini untuk itu. Tapi pengakuan. Pengakuan atas kesalahan, atas rasa sakit, dan atas tanggung jawab untuk memperbaiki. Indri bukan lagi musuh atau sekadar sekutu strategis. Dia kembali menjadi adikku, yang salah, yang terluka, yang butuh bimbingan. Dan aku tidak lagi hanya pendendam yang merencanakan kehancuran. Aku menjadi kakak yang melindungi, ibu yang membantu mengasuh, wanita yang menemukan makna baru di tengah reruntuhan hidupnya. Esok paginya, saat aku mengunjungi lagi, Indri sedang menyusui Nayara. Ada kedamaian di wajahnya yang belum pernah kulihat sejak sebelum semua ini terjadi. "Kak, ada telepon dari Bagas tadi pagi," ujarnya pelan. Aku meneguk. Dan dia ingin menjenguk. Aku bilang tunggu sampai aku pulang ke apartemen. Kau mengizinkannya? Aku tidak tahu. Apa seharusnya? Itu hakmu sebagai ibu, Indri. Tapi ingat perjanjian kita. Jika dia ingin hak asuh, atau akses yang tidak terkontrol. Aku tahu. Dan aku akan melindungi Nayara. Indri menatap bayinya. Dia tidak akan tumbuh dengan ayah yang memperlakukan ibunya seperti sampah. Bagaimana perasaanmu tentang dia sekarang? Indri berpikir sejenak. Aku tidak merasakan apa-apa. Kosong. Mungkin cintaku sudah mati di malam dia berteriak padaku bahwa aku menjebaknya. Cinta yang dibangun di atas pengkhianatan memang rapuh, Dik. Kau benar. Dia menatapku. Kak, terima kasih. Untuk tidak meninggalkanku. Untuk memberi aku kesempatan kedua. Kita semua pantas mendapat kesempatan kedua, Indri. Asalkan kita belajar dari kesalahan pertama. Pulang dari rumah sakit, aku menelepon Aditya. Indri sudah melahirkan. Perempuan, sehat. Selamat. Bagaimana kondisi mereka? Baik. Tapi Bagas sudah mencoba menghubungi. Aku butuh kamu percepat proses cerai gugatku. Dan pastikan klausul tentang hak asuh dan akses Bagas terhadap anaknya jelas. Sudah diatur, Ren. Hak asuh penuh untuk Indri. Bagas hanya boleh bertemu dengan pengawasan dan dengan persetujuan Indri, dan dengan persetujuanmu sebagai wali yang ditunjuk. Sempurna. Ada satu hal lagi, lanjut Aditya. Kasus penggelapan dana akan masuk ke tahap persidangan bulan depan.
Bagas kemungkinan akan ditahan sebelum sidang. Indri siap bersaksi. Dia sudah siap. Dan sekarang, dia punya alasan lebih kuat untuk memastikan Bagas tidak bisa mengganggu kehidupan mereka lagi. Reni, Aditya terdiam sebentar. Aku lihat perubahan padamu. Dulu tujuanmu hanya menghancurkan Bagas. Sekarang, sepertinya lebih dari itu. Aku menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada balas dendam. Adit, aku menemukan tanggung jawab. Pada Indri, pada Nayara, bahkan pada orang tuaku. Itu pertumbuhan yang sehat. Atau mungkin hanya kelelahan dari membenci, godaku ringan, meski dalam hatiku tahu itu lebih dari itu. Kelahiran Nayara telah mengubah dinamika segalanya. Dia adalah titik terang dalam kegelapan, pengingat bahwa dari yang terburuk bisa lahir yang terindah. Dan pengakuan Indri, pengakuan bahwa dia bukan korban sepenuhnya, bahwa dia membuat pilihan sadar, justru membuatku lebih menghormatinya. Karena mengakui kesalahan membutuhkan keberanian lebih besar daripada menyalahkan orang lain. Malam itu, di apartemenku yang sunyi, aku membuka album foto lama. Foto-foto saat Indri masih kecil, selalu mengejarku kemanapun aku pergi. Foto-foto kami tertawa bersama. Foto-foto keluarga yang dulu terasa sempurna. Aku menangis. Untuk pertama kalinya sejak menemukan pengkhianatan itu, aku menangis bukan karena kemarahan atau sakit hati, tapi karena kehilangan. Kehilangan kepolosan. Kehilangan kepercayaan. Kehilangan keluarga yang kukira akan selamanya utuh. Tapi di balik air mata itu, ada harapan. Harapan bahwa dari reruntuhan ini, kami bisa membangun sesuatu yang baru. Mungkin tidak akan pernah sama. Mungkin akan selalu ada bekas luka. Tapi mungkin, justru bekas luka itulah yang akan membuat ikatan kami lebih kuat. Karena kami selamat dari badai yang sama, dan memilih untuk tetap bersama meski kapal kami hampir karam. Nayara Astari, cahaya yang bersinar. Dia mungkin tidak akan pernah tahu betapa gelapnya dunia saat dia lahir. Tapi aku berjanji padanya, dalam diam, bahwa aku akan memastikan dunianya penuh cahaya. Bahwa aku akan menjadi bibi yang melindungi. Dan bahwa aku akan mengajarkannya satu pelajaran penting. Cinta sejati tidak pernah membutuhkan pengkhianatan. Dan keluarga sejati tidak pernah memilih diam di atas kejujuran. Kelahiran seorang bayi. Pengakuan seorang adik. Dan rekonsiliasi seorang kakak. Babak baru telah dimulai. Dan kali ini, bukan tentang kehancuran. Tapi tentang pembangunan kembali. 3 bulan pasca kelahiran Nayara, udara Jakarta mulai dingin oleh angin musim penghujan. Di kantor pengacara Aditya, aku menandatangani dokumen terakhir yang diperlukan untuk sidang perceraianku dengan Bagas besok. Tapi ini bukan sekadar perceraian biasa. Ini adalah pertempuran hukum dengan segala senjata yang sudah kukumpulkan selama berbulan-bulan. Semua bukti sudah masuk, Ren, kata Aditya sambil mengatur tumpukan dokumen setinggi lutut di mejanya. Dari laporan keuangan perusahaan, bukti transfer ke Siska, rekaman percakapan antara Bagas dengan rekan bisnisnya tentang proyek fiktif, sampai kesaksian Indri. Bagaimana kondisinya? Masih siap bersaksi. Lebih dari siap. Dia bahkan meminta untuk memberikan kesaksian tanpa dihalangi emosi. Aditya menghela napas. Reni, aku harus tanyakan ini sebagai teman, bukan pengacaramu. Apa kau yakin ingin melakukan ini? Menghancurkan Bagas sepenuhnya. Aku menatapnya. Dia tidak meninggalkan pilihan lain. Adit, setiap jalan damai yang kutawarkan, dia tolak. Dia pikir aku hanya menggertak. Tapi sekarang, dengan semua bukti ini, dia bisa masuk penjara selama 10 tahun. Dan hartanya, apapun yang tersisa, akan habis untuk denda dan ganti rugi. Maka dari itu disebut konsekuensi. Aditya mengangguk. Baiklah. Besok di pengadilan agama untuk gugatan cerai, dan minggu depan di pengadilan pidana untuk kasus penggelapan. Keduanya akan berjalan paralel. Malam itu, aku mengunjungi Indri dan Nayara di apartemen mereka. Nayara sudah bisa tersenyum dan mengoceh kecil. Dia tumbuh dengan cepat, matanya yang sipit semakin mirip dengan Indri, tapi sorot matanya tajam, mengingatkanku pada ayahku. Kakak, besok sidang, ya? Tanya Indri sambil menggoyangkan mainan di depan Nayara.
Iya. Kamu masih yakin mau datang? Aku harus. Untuk Nayara. Untuk memastikan ayahnya tidak akan pernah bisa menyakiti kami lagi. Dia mungkin akan mencoba mendekatimu, merayu, mengancam. Indri mengangkat Nayara, memeluknya erat. Dulu aku mungkin akan goyah. Tapi sekarang, dengan Nayara di pelukanku, tidak ada yang lebih penting dari keamanannya. Kau sudah berubah, Dick. Menjadi ibu mengubah segalanya. Kak, tiba-tiba, ketakutan terbesarku bukan lagi tentang diriku sendiri, tapi tentang seseorang yang lebih kecil dan lebih rentan. Aku tersenyum. Indri memang telah bertransformasi. Dari gadis manja yang mencari perhatian, menjadi ibu yang protektif. Mungkin begitulah cara alam bekerja, melahirkan kekuatan baru dari kelemahan lama. Esok harinya, Pengadilan Agama Jakarta. Ruangan sidang dipenuhi wartawan. Kasus perceraian, high profile, antara direktur perusahaan konsultan ternama dengan mantan direktur grup bisnis yang bangkrut menjadi berita panas. Aku masuk dengan setelan bisnis abu-abu, rambut disanggul rapi, ekspresi tenang. Di sebelahku, Aditya dengan papan dokumen tebal. Bagas masuk 5 menit kemudian. Dia terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya mulai memutih di pelipis, matanya cekung. Pakaiannya masih rapi tapi terlihat lusuh di beberapa bagian. Dia datang dengan pengacara baru, yang ketiga sejak kasus ini berjalan. Hakim membuka sidang. Proses berjalan rutin sampai tiba saat pembacaan gugatan. Pihak penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan, pengkhianatan, dan kekerasan psikologis, ucap Aditya dengan suara lantang. Ditambah dengan bukti penggelapan dana yang dilakukan tergugat selama pernikahan, yang merugikan penggugat secara finansial dan moral. Pengacara Bagas mencoba membantah. Pihak tergugat telah bertanggung jawab dengan menikahi wanita yang dia hamili. Tidak ada alasan untuk. Silakan, potong Aditya, mengangkat dokumen. Ini adalah bukti bahwa pernikahan antara tergugat dengan adik kandung penggugat dilakukan di bawah tekanan, dan hanya sebagai upaya untuk menghindari tuntutan hukum yang lebih besar. Hakim memeriksa dokumen. Wajahnya berkerut. Lalu, pintu ruang sidang terbuka. Indri masuk, mendorong kereta bayi tempat Nayara tidur nyenyak. Semua mata tertuju padanya, termasuk kamera wartawan yang berdetak cepat. Saya, Indri Astari, istri sah dari Bagas Adi Satria, ingin memberikan kesaksian, ucapnya dengan suara tegas meski sedikit gemetar. Bagas berdiri. Tidak. Dia tidak berhak. Dia istriku. Sebagai istri dan korban dari tindakan tergugat, dia memiliki hak bersaksi, tegas Aditya. Hakim mengizinkan. Indri maju, berdiri di tempat saksi. Dia tidak menatap Bagas sama sekali. Tuan Hakim, pernikahan saya dengan Bagas Adi Satria adalah hasil dari manipulasi dan tekanan. Saya dihamili di luar nikah, lalu dipaksa menikah dengan cepat untuk menyelamatkan nama baik keluarga dan, yang lebih penting, untuk menyelamatkan Bagas dari tuntutan hukum yang lebih berat dari kakak saya. Bohong, teriak Bagas. Saya memiliki bukti, lanjut Indri, mengeluarkan ponselnya. Rekaman suara saat Bagas mendesak saya untuk setuju menikah, dengan janji bahwa setelah itu semua masalah akan selesai dan kakak saya akan mengerti. Rekaman diputar. Suara Bagas jelas terdengar. Percayalah, Indri. Setelah kita menikah, Reni tidak akan berani melakukan apa-apa. Dia akan terlihat seperti orang jahat jika menggugat suami adiknya yang sedang hamil. Ruang sidang gempar. Wartawan mengetik cepat. Selain itu, Indri melanjutkan, saya juga mengetahui dan memiliki bukti bahwa selama pernikahan pertama dengan kakak saya, Bagas melakukan penggelapan dana perusahaan secara sistematis. Saya siap menyerahkan semua bukti yang saya miliki. Bagas seperti tersambar petir. Dia tidak menyangka Indri akan berbalik sepenuhnya. Dia masih berpikir ada sisa cinta, sisa ikatan yang bisa dimanfaatkan. Kau mengkhianatiku, bisiknya, tapi terdengar jelas di ruangan yang mendadak hening. Indri akhirnya menatapnya. Seperti kau mengkhianati kakakku. Bedanya, pengkhianatanku adalah untuk melindungi anakku dari seorang ayah yang terbukti tidak bermoral. Hakim mengetuk palu.
Sidang ditunda 30 menit. Di luar ruang sidang, Bagas mengejarku di koridor. "Reni, kau menghasutnya. Kau meracuni pikirannya." Aku berbalik perlahan. Aku hanya membukakan matanya pada kebenaran yang selama ini kau sembunyikan. Dia istriku, ibu dari anakku. Dan kau adalah suami yang memperlakukannya seperti sampah saat dia paling butuh dukungan. Kau adalah ayah yang bahkan tidak pernah menengok anakmu sejak dia lahir. Kau tidak mengerti tekanan yang kualami. Kau tidak mengerti rasa sakit yang kau sebabkan. Hardikku, kali ini suaraku meninggi. Kau pikir dunia berputar di sekitarmu? Kau pikir kau bisa memperlakukan orang seperti benda, lalu membuangnya saat tidak berguna? Aku akan perbaiki. Aku janji. Terlambat, Bagas. Terlambat 3 tahun yang lalu saat kau pertama kali berselingkuh. Terlambat 1 tahun yang lalu saat kau menghamili adikku. Terlambat 6 bulan yang lalu saat kau memilih menikahinya alih-alih jujur padaku. Dia terdiam, napasnya tersengal-sengal. Apa yang kau inginkan? Uang? Aku tidak punya lagi. Semua sudah kau ambil. Aku ingin keadilan. Dan besok, di pengadilan pidana, kau akan mendapatkannya. Saat aku hendak pergi, dia berkata dengan suara hampir tak terdengar. Aku mencintaimu, Reni. Dulu. Sekarang. Aku berhenti, tanpa menoleh. Cinta yang kau pahami terlalu cacat untuk disebut cinta. Sidang dimulai lagi. Kembali ke ruang sidang, hakim mengambil keputusan cepat. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, termasuk pengakuan dari istri tergugat sendiri, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai antara Reni Astari dan Bagas Adi Satria. Pembagian harta akan mengikuti putusan terpisah, dengan mempertimbangkan unsur kerugian finansial dan moral yang diderita penggugat. Aditya tersenyum. Ini kemenangan besar. Tapi aku tahu, ini baru babak pertama. Dan, lanjut hakim, dengan adanya bukti kuat tentang penggelapan dana, pengadilan merekomendasikan kasus ini untuk disinkronkan dengan proses pidana yang akan berjalan minggu depan. Bagas tertunduk. Kalah telak. Tapi saat kami keluar ruangan, dia menghampiri Indri yang sedang menggendong Nayara. "Indri, tolong. Jangan lakukan ini. Dia anakku juga." Indri melindungi Nayara dengan tubuhnya. "Kau kehilangan hak untuk menyebut dirinya anakmu saat kau memilih untuk tidak hadir dalam hidupnya. Aku akan berubah. Aku." "Sudah terlambat, Bagas," potong Indri, matanya berkaca-kaca tapi suaranya tegas. "Aku memberimu kesempatan. Berkali-kali. Tapi yang kau berikan padaku hanyalah penyesalan. Dan pada Nayara, aku tidak akan memberikan ayah yang penuh penyesalan. Kau tidak bisa melarangku melihat anakku." "Bisa." Suaraku terdengar dari belakang. "Dengan putusan pengadilan yang akan kami dapatkan minggu depan, aksesmu akan dibatasi. Hanya dengan pengawasan, hanya beberapa jam sebulan. Dan itu pun jika Indri setuju." Bagas memandangi kami bertiga, mantan istri, istri sekarang, dan anak yang tidak akan pernah benar-benar menjadi miliknya. Kalian menghancurkan hidupku." "Kau yang menghancurkan hidupmu sendiri," jawabku. "Kami hanya memastikan reruntuhannya tidak menimpa orang lain." Kami pergi meninggalkannya berdiri sendirian di koridor pengadilan. Indri menggandeng tanganku erat. Nayara tertidur pulang di gendongannya, tidak tahu bahwa hari ini adalah hari di mana masa depannya dilindungi dari ayah yang mungkin akan mendekam di penjara. Jebakan hukum yang kususun selama berbulan-bulan telah menutup sempurna. Bagas terjebak di dalamnya, tanpa jalan keluar. Dan Indri? Dia bukan lagi sekadar korban atau sekutu. Dia adalah wanita yang menemukan suaranya, yang berani berdiri melawan pria yang dulu dia pikir dicintainya. Di mobil, Indri bertanya, "Apa kita kejam, Kak?" "Tidak. Kita adil." Kejam adalah membiarkan seorang pengkhianat dan penipu bebas melukai orang lain. Tapi, dia ayah Nayara. Dan itulah tragedinya. Tapi lebih tragis lagi jika Nayara tumbuh dengan ayah yang mengajarinya bahwa pengkhianatan dan penipuan adalah cara hidup yang bisa diterima. Indri mengangguk, memeluk Nayara lebih erat.
Kau benar. Aku akan melindunginya. Selamanya. Kita akan melindunginya. Bersama. Jebakan hukum telah bekerja. Tapi ini bukan akhir. Masih ada persidangan pidana minggu depan. Dan di sanalah, kehancuran total Bagas akan diputuskan. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak merasa puas atau menang. Aku hanya merasa lega. Lega bahwa akhirnya, setelah semua penderitaan, keadilan mulai ditegakkan. Dan yang lebih penting, lega bahwa aku dan Indri, dengan segala luka dan kesalahan kami, bisa berdiri bersama, melindungi generasi berikutnya dari pengulangan sejarah yang kelam. Mungkin inilah makna sebenarnya dari keluarga, bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesediaan untuk melindungi satu sama lain, meski dari reruntuhan hubungan yang hancur. 2 tahun telah berlalu. Senja di Bandung selalu membawa nostalgia yang berbeda. Kali ini, aku berdiri di teras rumah orang tuaku yang sudah direnovasi sebagian. Taman depan yang dulu dipenuhi dekorasi pernikahan beracun, kini dipenuhi bunga matahari dan lavender, pilihan Indri, yang katanya bunga-bunga itu melambangkan ketegaran dan ketenangan. Dari dalam rumah, terdengar tawa Nayara yang berusia 2 tahun, sedang mengejar kakeknya dengan mainan barunya. Ibu berada di dapur, menyiapkan makan malam keluarga untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir. Indri membantunya, meski masih canggung dalam hal masak-memasak. Semuanya tampak damai. Tapi kedamaian ini dibayar mahal dengan kehancuran seorang manusia. 6 bulan setelah sidang perceraian, pengadilan pidana menjatuhkan vonis. Bagas ditahan selama 8 tahun penjara atas kasus penggelapan dana dan pencucian uang. Ditambah dengan hukuman tambahan berupa ganti rugi yang menghabiskan sisa hartanya. Apartemen, mobil, bahkan perhiasan pemberiannya dulu, semua disita negara. Saat vonis dibacakan, aku dan Indri duduk di barisan pertama. Bagas, dengan seragam tahanan, menatap kami dengan tatapan kosong. Tidak ada kemarahan, tidak ada permohonan. Hanya kehampaan. Seperti dia sudah menerima bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Indri menangis. Bukan untuk Bagas, tapi untuk ilusi yang dia pegang selama ini. Ilusi tentang cinta, tentang keluarga, tentang masa depan yang ternyata dibangun di atas kebohongan. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa lelah. Sangat lelah. 1 tahun kemudian, aku mengembangkan Reni Astari Consulting menjadi salah satu firma konsultan terkemuka di Asia Tenggara. Kantorku yang dulu hanya di SCBD, kini memiliki cabang di Singapura dan Bangkok. Aku merekrut banyak perempuan korban kekerasan domestik atau pengkhianatan, memberikan mereka kesempatan kedua, seperti yang kubuat untuk Indri. Indri menyelesaikan pelatihan digital marketing dan mulai usaha kecil-kecilan menjual kerajinan tangan online. Produk pertamanya adalah gantungan kunci bordir dengan tulisan Survivor yang laris manis. Nayara tumbuh sehat dan cerdas, menjadi pengikat bagi keluarga kami yang pernah tercerai-berai. Orang tuaku, setelah melalui terapi keluarga yang panjang, mulai memahami kesalahan mereka. Mereka tidak meminta maaf lagi. Kata maaf sudah terlalu sering diucapkan. Sebagai gantinya, mereka menunjukkan perubahan lewat tindakan, mendukung Indri mengasuh Nayara, menghadiri acara-acara penting di perusahaanku, dan, yang paling berarti, menghormati batasan-batasan yang kubuat. Hubunganku dengan mereka belum sepenuhnya pulih. Mungkin tidak akan pernah. Tapi kami belajar menemukan bentuk baru dari keluarga, bukan tanpa luka, tapi dengan kesadaran untuk tidak mengulang luka yang sama. 18 bulan kemudian, kunjungan pertama dan terakhir kami ke penjara. Bagas terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya memutih semua, posturnya bungkuk, dan ada bekas luka di alisnya, hasil perkelahian dengan narapidana lain, kata sipir. Aku tidak meminta pengampunan, katanya saat kami duduk berhadapan di ruang kunjungan. Kami juga tidak memberikannya, jawabku. Dia memandangi Indri. Bagaimana Nayara? Baik, jawab Indri singkat. Dia sudah bisa berjalan dan menyebut, Mama. Apa dia bertanya tentang ayahnya? Belum. Tapi suatu hari nanti akan. Dan aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bagas mengangguk, menerima. Itu yang terbaik. Diam beberapa saat. Lalu dia berkata,
Aku membaca tentang perusahaanmu di koran. Kau berkembang pesat. Itu bukan tentangmu, Bagas. Itu tentangku. Tahu. Dan aku bangga padamu. Katanya pelan. Aku tahu kata-kataku tidak berarti apa-apa sekarang. Tapi ingin kukatakan, kau selalu lebih kuat dariku. Aku hanya terlalu egois untuk mengakuinya. Pertemuan itu berlangsung hanya 15 menit. Saat kami pergi, Bagas berkata satu hal terakhir. Indri, jaga Nayara. Reni, hidup bahagia. Lebih bahagia dari apa yang pernah kita bayangkan bersama. Kami tidak menoleh. Tapi di mobil, Indri berkata, dia benar-benar hancur, ya Kak. Karma tidak setengah-setengah, Dik. Kembali ke senja ini. Nayara, jangan lari-lari. Nanti jatuh, teriak ibu dari dapur. Tapi Nayara tetap tertawa, berlari ke pelukanku. Bibi, tangkap Nayara. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi, membuatnya terkikik. Dia adalah cahaya kami. Bukti bahwa dari kegelapan bisa lahir sesuatu yang indah. Malam itu, saat kami duduk makan malam bersama, orang tua, Indri, Nayara, dan aku, ada keheningan yang nyaman. Bukan keheningan yang tegang seperti dulu, tapi keheningan yang damai. Ren, ayah memecah kesunyian. Ayah dan ibu, kami akan pindah ke rumah yang lebih kecil. Yang besar ini terlalu sepi untuk kami berdua. Dan kami ingin rumah ini untuk kalian bertiga, lanjut ibu, memandangi Indri dan Nayara, lalu padaku. Sebagai modal untuk masa depan. Indri terkejut. Tapi ibu. Sudah keputusan kami, potong ayah. Kami sudah menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun mempertahankan image, reputasi. Sekarang kami ingin hidup sederhana. Dan melihat kalian, kedua anak kami, memiliki tempat yang layak. Aku menatap mereka. Ini bukan sekadar pemberian rumah. Ini adalah pengakuan terakhir. Pengakuan bahwa selama ini mereka salah, dan ini adalah cara mereka memperbaiki. Kami terima dengan syarat. Kataku, kalian harus sering datang. Nayara butuh kakek neneknya. Mereka tersenyum, mata berkaca-kaca. 3 bulan kemudian, aku berdiri di balkon kamar master rumah yang sekarang menjadi milikku. Rumah masa kecilku yang telah direnovasi dengan sentuhan modern. Di bawah, Indri sedang mengajari Nayara mengenal warna di taman. Ponselku berdering. Pengacara Bagas. Bu Reni, dengan berat hati saya kabarkan bahwa Bagas Adi Satria meninggal dunia pagi tadi di rumah sakit lapas. Serangan jantung. Aku terdiam. Tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa lega. Hanya kosong. Apakah ada pesan terakhir? Ada. Dia minta saya sampaikan. Aku membayar harganya. Sekarang, hiduplah dengan bebas. Telepon pun ditutup. Aku melihat Indri dan Nayara di bawah. Mereka tertawa, bahagia, bebas dari bayang-bayang seorang pria yang namanya suatu hari akan menjadi sekadar cerita dalam sejarah keluarga kami. Karma telah bekerja dengan sempurna. Bagas membayar harga tertinggi untuk pengkhianatannya. Kehilangan segalanya, termasuk nyawanya, sendirian di penjara. Indri membayar harga dengan kehilangan ilusi cintanya, tapi mendapatkan kebijaksanaan dan seorang anak yang menjadi alasan hidupnya. Aku membayar harga dengan kehilangan kepercayaan dan kepolosan, tapi mendapatkan kekuatan, kemandirian, dan keluarga yang meski tidak sempurna, tulus. Dan Nayara? Dia yang tidak memilih untuk lahir dalam situasi rumit ini, justru menjadi penerima warisan terbaik, pelajaran dari kesalahan kami semua, dan cinta dari keluarga yang telah belajar arti pengampunan dan tanggung jawab. Angin senja berhembus, membawa aroma lavender dari taman. Dari dalam rumah, terdengar suara ibu memanggil kami untuk makan malam. Indri mengangkat Nayara, lalu menatapku. Kak, ayo makan. Aku tersenyum. Ayo. Langkahku menuruni tangga terasa ringan. Masa lalu dengan segala sakitnya telah berlalu. Masa kini dengan segala tantangannya sedang kami jalani. Dan masa depan terasa cerah. Karma bukanlah tentang balas dendam. Karma adalah tentang keseimbangan. Dan hari ini, di rumah ini, dengan keluarga yang telah berubah dan tumbuh,
keseimbangan itu akhirnya tercapai. Kami tidak hidup bahagia selamanya, karena hidup tidak pernah sesederhana dongeng. Tapi kami hidup dengan damai. Dan terkadang, damai adalah kebahagiaan yang lebih dalam, lebih abadi, daripada sekadar bahagia. Dan untukku, Reni Astari, itu lebih dari cukup. Aku selamat. Kami selamat. Dan itu adalah kemenangan terbesar dari semuanya.